Saya akan share materi sebentar. Baik, kali ini kita akan bersama-sama. Sudahkah terlihat? Belum, Bu. Gimana? Sudah, Bu Ani? Ya, udah. Oke. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Saya perbesar dahulu. Ya, baik, malam hari ini kita akan belajar tentang spontanitas. Ya, baik, dipersiapkan catatannya, nanti juga mungkin pertanyaannya, dan kita akan sama-sama membahasnya ya. Baik, spontanitas. Kalaupun tadi di grup, ya ini di grup ya, saya ada bertanya nih tentang spontanitas. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih spontanitas itu? Ternyata ada yang menjawab, respon sekaligus dari rangsangan yang datang atau ada. Ada juga yang menjawab, spontanitas itu reaksi awal tanpa stimulasi terhadap apa yang diterima indera manusia. Penting karena sinyal paham dan peduli sekitar. Lalu paham bagaimana menyikapinya. Ada beberapa macam nih gerak, ucapan, ekspresi, begitu ya. Benar nggak ya Bu? Oke, kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa spontanitas segala sesuatu hal yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh seseorang secara tidak sengaja atau dalam situasi tertentu dalam keseharian secara wajar tanpa ada intervensi maupun paksaan dan diinformasikan atau diaplikasikan dalam bahasa verbal. Oke, terima kasih buat responnya. Yang kedua, menurut Bapak Ibu menurut Bapak Ibu mengapa spontanitas itu penting? Nah, spontanitas menurutku sesuatu yang berasal dari dorongan hatinya sendiri. Pentingnya agar respon keluar lebih tepat seperti pada umumnya yang diharapkan. Ada juga penting untuk mengetahui segala respon dan reaksi dari seluruh indera dan anggota tubuh dalam menerima, melihat, dan mendapati segala sesuatu di sekitaran kita. Kemudian yang berikutnya penting karena itu merupakan kecepatan respon. Bu Ani atau Ibu Bapak yang lain, kalau saya terlalu cepat, saya bisa diinfo ya. Terima kasih. Yang berikutnya, menurut Bapak dan Ibu, apa macam-macam spontanitas? Nah, jika tidak tahu bereaksi terhadap segala sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Ada jawaban, ekspresi, emosi, dan tindakan. Ada juga bertanya apa yang dilihat. Jika tidak tahu bereaksi terhadap segala sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Tidak ada yang salah. Terima kasih buat responnya Bapak Ibu sekalian semuanya. Semua oke. Dan kita akan belajar tentang spontanitas menurut KBBI. KBBI berkata spontanitas itu kesertamertaan, kespontanan, perbuatan yang wajar dan bebas dari pengaruh orang lain. Nah, sehingga bisa dikatakan sesuatu yang timbul dalam diri kita secara tiba-tiba berdasarkan apa yang kita pikirkan. Selain itu, juga respon atau perilaku yang timbul terhadap suatu keadaan yang mendadak. Oke, sudah kita pahami ya. Berikutnya, nih contoh aktivitas spontan. Boleh nih di-unmute. Apa sih yang kita lakukan bila kita merasa gerah? Silahkan, boleh di kolom chat atau boleh di unmute. Apakah ada? Apa sih yang Bapak Ibu rasakan kalau gerah? Apa sih yang kita lakukan kalau kita digigit nyamuk? Atau kedinginan? Atau kaki kita terantuk kursi? Atau ketumpahan air? Ya, dari Bapak Ahmad Rukin. Wah, nyalakan kipas. Oke. Adakah lagi? Kalau kaki kita terantuk, wah gerah. Kalau kaki kita terantuk, bisa garuk, Bu.
Garuk, iya kalau yang gatal ya garuk-garuk, cari kertas untuk kipas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kenapa spontanitas itu penting? Yang pertama, meningkatkan keinginan anak untuk berkomunikasi. Yang kedua, membuat komunikasi itu menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan kekuatan dari komunikasi. Yang keempat, mengajarkan bicara sesuai dengan keadaan. Kalau gatal, digaruk. Kalau nggak ada penggaruk, kalau nggak bisa menggaruk, maka harus minta tolong. Harus spontan bilang sama mama atau papa, tolong dong garukin. Atau, waduh, kok mama papa nggak ada ya? Saya harus berpikir nih, apa ya yang kira-kira bisa buat menggaruk? Oh, saya berinisiatif ambil ballpoint atau pensil atau penggaris untuk menggaruk punggung saya. Atau juga mungkin saya akan mencari dinding, ya, ujungnya dinding itu untuk saya bisa menggaruk punggung saya. Nah, itu adalah hal-hal yang spontan dan juga ini menimbulkan inisiatif. Kalau kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus berpikir dahulu sehingga memunculkan perilaku yang spontan. Oke, berikutnya dari spontanitas ini masuk awal adalah perilaku terlebih dahulu. Perilakunya. Kemudian dari perilaku ini masuk ke area pemahaman. Maka jika anak misalkan gatal dan dia nggak paham kalau gatal itu butuh digaruk, ya akhirnya dia nggak bisa, belum bisa mengutarakan. Mau memegang tangan orang tuanya pun juga nggak bisa, atau diarahkan ke punggungnya juga nggak ngerti. Akhirnya apa? Akhirnya dia marah, dia tantrum mungkin, dia melakukan aktivitas yang di luar kendali, mungkin berputar-putar, sehingga kita berpikir anak saya itu sukanya berputar-putar, padahal sebenarnya punggungnya gatal. Atau anak saya suka lompat-lompat, karena dia berpikir bagaimana ya menghilangkan gatal di punggung saya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ketika perilaku itu muncul dan anak ada pemahaman, maka proses komunikasi bisa terjalin. Nah, perilaku dan pengembangan pemahaman membentuk komunikasi. Komunikasi ini bisa verbal, bisa non-verbal. Kalau gatal, verbalnya apa? Minta tolong, garuk. Kenapa digaruk? Karena gatal. Tapi kalau non-verbal bagaimana? Tarik tangan mama, arahkan ke punggung untuk menggaruk. Nah, hal itu sangat penting. Maka dari itu pemahaman anak memang perlu dilatih. Oke. Bagaimana nih? Pemahaman dan membangun kepedulian lingkungan itu harus diprioritaskan. Ada 5 hal yang perlu dibangun sebelum mengawali spontanitas pada diri anak. Yang pertama yang harus dibangun adalah kontak mata. Kenapa? Karena ketika kita mau minta tolong, kita mau meminta bantuan ke orang lain, maka kita harus mencari. Mencari itu berarti butuh kontak mata atau melihat orang yang akan kita tuju. Misalkan anak haus, mau buka botol. Kalau dia tidak bisa melihat, tidak bisa fokus melihat mamahnya atau papahnya, maka dia akan kesulitan mencari. Ya kan? Ketika dia sudah mendapatkan, maka dia akan memberikan botol ini untuk dibuka. Jadi yang pertama adalah kontak mata. Yang kedua adalah pemahaman perintah sederhana. Nah, misalkan kamu haus, ambil gelas. Kalau dia nggak paham gelas itu yang mana, dia nggak paham ambil itu yang bagaimana, maka akan kesulitan. Seringkali kita cuman sekedar memberikan, oke kamu waktunya makan ya, kamu waktunya minum ya, kamu waktunya mandi, ini handuknya semua kita sediakan. Sementara Pak, kita perlu, anak saya kok nggak spontan-spontan, bagaimana nih cara melatih? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang bagaimana kita melatih spontanitas ini kepada anak kita. Kemudian kemampuan melabel secara verbal. Anak harus paham, oh ternyata punggung saya gatal. Ketika ditanya mana yang gatal, dia harus paham bahwa dia harus bilang punggung gatal. Atau misalkan dia tidak sengaja menumpahkan air, maka dia harus bilang tisu atau lap untuk
mengeringkan air yang tumpah. Atau kemampuan bergerak nonverbal, minimal dia tahu lap itu disimpan di mana untuk dia bisa ambil dan dia lap. Atau waktu dia haus, minimal dia tahu tempat gelas ada di mana. Kemudian dia ambil gelas, dia ambil minum dan minum. Kita bisa bantu. Oh, kamu haus ya? Saatnya kamu minum. Kenapa kamu minum? Itu karena kamu haus. Berikan secara verbal hal-hal atau aktivitas yang seringkali anak lakukan. Nah, yang kelima adalah kemampuan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, bagaimana anak bisa tahu ambil sapu ketika lantainya kotor kalau dia tidak peduli bahwa di lantai yang dia injak itu kotor? Atau bagaimana anak bisa inisiatif menggeserkan kursi karena menghalangi dia berjalan kalau dia tidak mempedulikan lingkungan sekitar bahwa oh, saya jalan ada kursi yang menghalangi, maka akan saya geser. Atau tinggal ditabrak aja ya. Atau paling tidak dia menggerakkan badannya untuk menghindar dari kursi yang ada di depannya. Beberapa orang tua bertanya, anak saya kalau jalan masih suka nabrak-nabrak. Ya karena dia belum peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, 5 hal ini yang perlu dibangun sebelum mengawali spontanitas pada diri anak. Oke, siapa nih yang membutuhkan spontanitas? Semua orang, semua anak. Karena dengan spontanitas orang lain bisa tahu apa sih yang kita inginkan, apa sih yang anak kita inginkan. Nah, setiap anak berbeda-beda dan tergantung sejauh mana pemahaman anak untuk bisa dilatih area spontanitasnya. Oke, ada 4 sisi spontanitas. Kalau tadi saya tanya di grup sementara, iya tentang apa? Iya, ada yang menjawab, menyapa, terus kemudian menangkis, kemudian bercerita dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 sisi. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu dia mampu menjawab, halo, hai, apa kabar? Baik, siapa namamu? Nama saya Rizka. Kamu hari ini pakai baju warna apa? Oh, saya pakai baju warna hitam, labeling ya. Menjawab, menyapa, meminta. Tolong dong buka botol atau mama mau minta main sepeda, mama mau minta kue, mau minta bermain kartu misalkan dan lain sebagainya. Ataupun juga bertanya misalkan di mana bola ketika si anak mencari bola. Itu bagian dari sisi spontanitas yang komunikasi. Kemudian yang negosiasi. Anak memilih, oke, kamu mau makan soto apa makan bakso? Saya mau makan bakso. Kenapa? Karena saya bakso itu enak sekali, misalkan begitu. Mengoreksi, misalkan, ternyata tiba-tiba mamahnya mau pakai topi salah nih. Bukan topi yang dipakai, tapi panci misalkan, pancinya dipakai. Anak langsung mengkoreksi. Oh, salah mama, itu bukan topi, itu panci. Nah, ini bagian dari mengoreksi. Kemudian menawar. Sudah selesai. Kalau waktu lagi aktivitas menulis belum selesai, dia bilang sudah selesai. Atau tiba-tiba menutup bukunya. Nah, ini masuk di negosiasi. Belum selesai kok sudahnya mau nutup buku. Atau nulisnya terlalu cepat. Nah, ini bagian dalam negosiasi. Ataupun menolak. Kamu mau makan? Tidak mau. Kamu mau bermain? Tidak mau. Nah, ini menolak ya. Nah, kemudian sisi yang ketiga masuk dalam imajinasi. Imajinasi itu ada mengalihkan, ada bergurau, ada menyanyi, ada bergaya. Ya, tiba-tiba dia lagi bersenandung, tiba-tiba dia lagi bernyanyi, atau mau mengajak bercanda, ya kan? Nah, itu masuk di dalam proses imajinasi. Atau dia lagi pegang mobil-mobilan, ini dia terus kemudian bercerita dengan mobilnya itu, wah mobilnya terbalik, mobilnya naik ke jembatan, kemudian masuk terowongan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk di imajinasi. Di bergurau misalkan digelikitin, anak harus bilang, wah ini ternyata geli, atau bilang lagi, minta lagi gitu ya. Itu masuk di komunikasi ya, minta.
Kemudian masuk di proteksi. Nah, ini yang tadi bilang ya, anakku harus bisa menghindar, harus bisa nangkis kalau ada yang ngerjain, ada yang bully misalkan, atau ada yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dia harus bisa lari, atau harus bisa menghindar saat menyeberang jalan. Terkadang anak-anak ini menyeberang jalan dia nggak tahu, dia tetap di tengah-tengah saat ada mobil lewat, dia nggak ngerti saya harus mundur atau maju atau bagaimana. Nah, harus bisa lompat saat tiba-tiba ada halangan di depannya, atau teriak ketika dia mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Ya, oke, dari 4 sisi spontanitas kita sudah paham ya. Oke, berikutnya spontanitas untuk konsep diri. Nah, kalau tadi ya komunikasi kan ada 2 nih, verbal dan nonverbal. Kenapa untuk konsep diri? Ya karena saya harus spontan. Saya harus ngerti, saya harus ngapain terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap pembicaraan dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, untuk konsep diri, ajari anak mengeluh. Aduh, biasanya kita saya sering kali bilang, Bu, coba tuh bawa tuh ember yang berat, isinya air. Aduh, jangan Bu Rizka, kasihan. Nah, bagaimana dia bisa bicara kalau itu berat, kalau kita nggak pernah memberikan pengalaman bahwa itu berat. Misalkan demikian. Atau kita ngajarin tuh yang namanya memotong sayur dengan menggunakan pisau dan lain sebagainya. Sesekali mungkin dia kena pisau. Nah, bagaimana dia harus spontan? Mungkin dia harus bilang aduh, mungkin dia harus bilang berdarah, atau dia tiba-tiba minta plester begitu ya, dan lain sebagainya. Atau ajak anak olahraga, kita harus membantu anak untuk dia bisa bilang capek. Bukan kita yang menentukan capek atau tidaknya. Tapi begitu anak sudah terengah-engah dan terlihat capek, kita bilang, kamu capek? Maka dia bilang, capek. Oh, kamu capek, yuk kita istirahat. Kamu haus? Haus, oke kita minum. Jadi kita bantu bukan dengan pertanyaan ya, misalkan, kamu mau apa? Kadang anak bingung, kecuali dia atau anak sudah bisa labeling dan dia sudah bisa misalkan minta minum. Itu kita baru bisa biarkan dia untuk menyampaikan secara spontan. Tapi kalau dia belum bisa, anak belum bisa, maka kita harus bantu. Kemudian melapor tentang keadaan, seperti tadi, berat, itu boleh, basah, saat bajunya ketumpahan air, maka dia harus bilang, baju saya basah, saya mau ganti baju. Nah, jadi dia harus bisa melapor tentang keadaan tersebut. Atau tiba-tiba dia kena kompor panas atau setrika panas, dia harus bilang, ini tangan saya sakit, tadi panas, atau dia harus narik. Sudah kena setrika, dia harus spontan atau inisiatif narik tangannya. Bukan dia akan diem saja sampai tangannya meleleh. Enggak, tapi dia harus diberi kesempatan bagaimana dia bereaksi terhadap sebuah keadaan. Kemudian dia meminta tolong juga, atau dia mencari orang, inisiatif mencari orang, mencari perlindungan, dan lain sebagainya. Kemampuan bertanya. Nah, ini juga perlu dilatihkan untuk dispontan. Bukan sekedar bertanya, apa ini, apa ini, apa ini. Tidak, tapi misalkan mamahnya lagi, nanti akan ada ya, mamahnya lagi ganti baju, anak sudah harus tahu, mama mau kemana. Misalkan begitu, ya kan? Kemudian meminjam benda. Sometimes anak-anak waktu dia belajar, kasih kesempatan, kita nggak usah kasih pensil, nggak usah kasih penghapus saat dia salah. Apa sih yang kira-kira dia mau omongin? Ayo silakan nulis. Kemudian dia bingung, cuman kertas aja misalkan. Ayo silakan nulis. Maka dia harus bilang, pensil. Kenapa pensil? Pinjam pensil. Oh, kamu mau pensil? Pensil untuk menulis. Iya. Nah, berikan kesempatan itu. Nah, untuk yang nonverbal, tunjukkan dengan ekspresi. Nah, semua sih, bukan hanya nonverbal, verbal pun juga. Kamu capek? Kamu haus? Kita harus latihan ekspresi. Kemudian minta anak untuk bisa menunjuk. Nah, menunjuk apa yang dia inginkan. Misalkan dia lagi gerah, dia panas, dia nunjuk remote AC kah, atau kipas kah, dan lain sebagainya. Kemudian memberi tanda atau isyarat.
atau memegang tangan orang tuanya atau yang lain untuk mengarahkan ke tempat yang dia ingini. Kemudian latih juga menghindar atau refleks gerak tubuh. Gimana nih? Mungkin kita bisa latih dengan lempar tangkap bola. Mulai bola yang ringan sampai bola yang berat. Nah, kalau dia bisa menangkap, oke, tangkap ya bola ini. Tapi sesekali kita perlu kasih lemparan yang dia nggak siap. Jadi ketika anak nggak siap, kita boleh lempar. Nah, ketika terlempar kan sakit tuh badannya. Lalu dia harus bilang, aduh, atau apakah dia bisa segera langsung menghindar ketika dia melihat ada benda yang mengarah ke dirinya. Nah, ini kita bisa latih untuk konsep dirinya, untuk konsep diri anak. Oke. Nah, berikutnya adalah spontanitas tentang etika atau tata krama. Latih anak bilang permisi saat masuk ke kamar, bilang permisi saat bertamu, atau saat ada orang duduk dia harus bilang permisi, dan lain sebagainya. Latih anak untuk bilang maaf saat dia melakukan kesalahan. Misal tiba-tiba saya sih sering kali sengaja taruh kaki saya supaya diinjak. Begitu anak lewat kaki saya diinjak, saya bilang aduh. Nah, beberapa anak mungkin nggak berespon, tetap cuek aja. Kemudian saya minta ulang lagi. Untuk paham bahwa ketika saya bilang aduh sampai anaknya melihat kembali, itu juga butuh latihan sebelum anak berkata bahwa kitanya merasa sakit atas perbuatannya, misalkan begitu. Begitu kita sudah, aduh, latih anak untuk tanya dulu, kenapa Bu Rizka sakit? Tadi kamu injak ya? Baru dia bilang, maaf Bu Rizka, misalkan begitu. Maaf Mama, maaf Papa, misalkan begitu. Hal yang paling sederhana ketika kita tiba-tiba berespon terhadap perilaku dia. Nah, berikutnya tentang etika atau tata krama, latih anak spontanitas mengucap kata terima kasih terhadap sebuah pemberian, terhadap sebuah pujian. Wah, hari ini kamu hebat. Terima kasih Bu Rizka, misalkan begitu. Hari ini kamu cantik. Terima kasih Bu Rizka. Misalkan begitu ya. Atau ketika kita memberi sesuatu, nih buat kamu ya, dia harus spontan bilang terima kasih. Nah, kalau misalkan gimana ya Bu? Biasanya nih saya sering nih ngasih, tapi terus kita selalu tanya, bilang apa? Bilang apa? Begitu ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, misalkan, gimana ya Bu Rizka ya? Seringkali saya sudah ngelatih tapi kok masih susah. Oke, kita kasih aja ke dia si anak. Ini buat kamu ya, tapi sebelum dia bilang terima kasih, bendanya jangan kita lepas dulu. Terus sambil kita bantu. Terima kasih. Jadi kita nggak usah tanya bilang apa. Karena nanti anak akan menunggu mamahnya nanya, bilang apa? Tapi langsung aja terima kasih. Gitu ya. Jadi kita langsung latihkan mereka untuk spontan. Kemudian berikutnya minta tolong. Nah, buka yang paling gampang, buka tutup botol. Kita rapetin aja. Dia kan bilang buka. Oke, kalau dia sudah bisa bilang buka, kita ganti. Bilang tolong buka, Mah. Tolong buka, Mah. Lakukan itu berulang-ulang. Satu, tolong terhadap itu tadi membuka. Yang kedua, tolong apa? Tolong ketika anak mau mengambil sesuatu tapi tidak bisa. Misalkan bola di atas lemari. Mama tolong ambil bola. Saya mau bermain misalkan dan lain sebagainya. Kemudian latih anak juga berespon terhadap perilaku orang lain. Misalkan kalau saya bilang permisi, dia harus bilang silahkan. Tapi silahkan ini juga harus menggerakkan badannya, menggeserkan badannya. Begitu ya, bukan sekedar bilang silahkan tapi dia tidak bergerak misalkan. Atau sama kita mau bertamu, tok 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 tok, permisi, dia bilang di dalam silahkan, tapi anak nggak membuka pintu. Nah, ini dia sudah spontan bilang silahkan, tapi dia belum inisiatif untuk bergerak membukakan pintu karena ada yang mau masuk. Nah, itu juga perlu dilatihkan ya. Kemudian berpamitan, oh saya mau sekolah dulu, saya mau pulang, saya mau pergi, dan lain sebagainya.
Latih anak untuk spontan berpamitan dan juga bersalaman. Menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melatih anak spontan? Yang pertama, role play bersama dengan anak. Nah, misalkan nih bapak sama anaknya nih lagi main bola. Kemudian bolanya coba tendang jauh, ambil. Terus kemudian anaknya lari. Ayo, ayo, cepat, cepat. Nah, dia kan akan belajar nih mendengar kata cepat, cepat, ayo. Suatu saat ketika bola itu lari, dia akan spontan tiba-tiba, ayo, sambil lari. Sambil bilang, cepat, cepat. Nah, pada dasarnya ketika anak itu mendengar dalam sebuah situasi role play atau bermain bersama, maka di situ dia akan berlatih juga spontannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rekayasa lingkungan. Contoh, misalkan kita mau ajak dia pergi, kemudian dia harus bawa tas biasa yang biasa dia bawa. Tapi kita bilang sama papanya, tasnya sembunyiin dong, nanti aku akan ajak. Nah, ini mungkin di anak-anak anak tahapan menengah ya, tasnya sembunyikan dong. Kemudian tasnya disembunyikan. Kemudian dia mau berangkat nih, loh, tas saya mana? Nah, dia harus mencari orang yang akan ditanya, tahu tasku enggak? Tahu tasnya Rizka enggak? Nah, itu masuk dalam sebuah rekayasa. Misalkan begitu, ayo kita akan pergi, mana tasnya? Terus dia harus bilang, tunggu. Terus kemudian, tasku mana? Dia harus bertanya kembali. Nah, itu masuk dalam sebuah rekayasa lingkungan. Kemudian catat kemampuan anak. Jangan lupa, karena memori kita ini terbatas, kita harus mencatat. Sekarang banyak tuh sosial media, kita bisa private lah ya. Kita mau masukkan IG, mau masukkan kemana dan lain sebagainya. Kita boleh private. Terus kita tahu nih, kemampuan anak saya sampai di sini. Itu untuk kita bisa ngecek. Atau kalau misalkan bahaya nih di sosial media dan lain sebagainya, saya nggak bisa private atau saya gaptek atau dan lain sebagainya. Catat, ada sebuah buku catatan untuk kemampuan anak. Karena memori kita juga terbatas. Maka kita kalau nggak mencatat, kita tidak mengerti bahwa anak saya ini sudah mampu, ini sudah mampu. Maka kita akan berkutat di situ-situ saja. Jadi kita bisa tahu, begitu ada catatan kita bisa tahu tahapan selanjutnya, tahapan ke depannya. Ya, kemudian lakukan berulang-ulang. Anak kita nggak bisa belajar sekali langsung paham, tapi dengan mendapatkan pengalaman ini berulang-ulang, maka diharapkan dia akan mengerti dan memahami. Pemahaman itu dimasukkan bukan spontan langsung jadi, ya, bukan spontan langsung jadi, tapi dilakukan berulang-ulang baru akan masuk ke memori, kemudian dia akan menuangkannya. Gitu ya. Kemudian menanyakan juga apa yang dirasakan anak atau informasi secara langsung. Ketika anak happy, kita bilang, "Kamu senang?" Ketika anak marah, "Kamu marah?" Jadi tanyakan sehingga anak bisa tahu, saya ini lagi marah, saya ini lagi senang. Itu juga bagian spontanitas terhadap emosi apa yang dia rasakan. Nah, anak-anak kita ini kesulitan mengekspresikan emosinya. Yang senang terlalu senang, yang marah terlalu marah. Tapi dia nggak bisa menyampaikan, mengutarakan ini apa ya? Yang saya rasakan ini apa ya? Penting sekali untuk kita bisa mengajarkan anak memahami ekspresi dan emosinya. Oke. Nah, kemudian spontanitas gerakan sebagai respon atas perilaku. Mulai latih kemampuan menghindar. Kita buat, ayo Bu Rizka lempar ke sini, kamu ke kanan ya. Tanpa perintah menangkap. Tapi belajar menghindar. Kita lempar bola, dia harus geser kanan, geser kiri. Jadi tugas anak adalah menghindar. Misalkan begitu. Atau tiba-tiba dia suruh berdiri terus kita lari lurus. Kira-kira anak kita ini mampu menghindar atau mau ditabrak gitu aja. Nah, ini adalah contoh untuk kita bisa tahu apakah anak kita ini bisa menghindar atau tidak. Gitu ya.
untuk kemampuan menghindar. Demikian juga kemampuan menangkis. Kita pura-pura tinju itu lengannya. Mendingan kita yang pukul, tapi kita melatih dia menangkis daripada orang yang mukul, tapi sengaja memukul. Gitu ya. Mama akan pukul kamu, dan kamu harus tangkis. Kenapa? Karena mama mau latih supaya kamu aman. Nah, ini berikan pemahaman itu. Bukan mama pukul kamu karena kamu nakal, atau karena kamu nggak patuh, karena kamu nggak ini. Tidak. Tapi mama akan pukul kamu, dan kamu harus tangkis. Begitu mau pukul, dia harus segera tangkis. Tangkis kanan, tangkis kiri. Nah, ini perlu bantuan orang lain. Nggak bisa kita latih berdua. Kita ajak papahnya. Oke, Pak, Papa yang pukul ya. Nanti mama yang pegang tangannya untuk melatih nangkisnya. Hanya untuk berlatih menangkis. Atau kalau kita punya itu bantal untuk fitness itu yang gede itu, nah itu kan kita bisa kita dorong gitu ya. Jadi dia belajar latihan menangkis, boleh bisa dengan itu. Ya, kemudian kemampuan bergerak, respon segera seperti yang tadi ya, dan role play. Lakukan kegiatan bersama-sama. Nah, spontanitas dan inisiatif gerakan sebagai respon atau perilaku yang ditimbulkan oleh orang lain atau benda. Contoh, ketika kita bilang, aduh, anak harus bilang spontan. Kenapa, Ma? Terus saya bilang, sakit. Lalu dia bilang lagi, minum obat, Ma. Atau gatal. Sini, saya garuk. Dia harus bisa berespon terhadap perilaku yang kita timbulkan. Gitu ya. Kemudian, kalau sakit tiba-tiba dia ambilin obat. Atau misalkan, aduh lapar, tiba-tiba dia ambilin piring, ambilin sendok, ambilin garpu kasih. Nah, ini belajar melatih spontanitas untuk anak berempati. Kemudian misalnya, aduh haus nih. Tuh, anak harus berpikir, kalau haus berarti minum. Seringkali ya, kalau di kemampuan belajar itu kan tanya, mengapa kamu minum? Karena haus. Mengapa kamu makan? Karena lapar. Tapi ini hanya berkutat di kemampuan tanya jawab saja. Nah, sekarang kita langsung arahkan kepada praktek. Jadi kita pura-pura nih, mamahnya harus pretending ya. Pretending lapar. Misalnya, mama lapar. Nah, anak supaya beride, apa ya yang dilakukan? Tapi bukan begini, lapar ya. Ekspresi kita juga harus bisa menunjukkan. Haus. Kemudian anak tiba-tiba ngambilin minum, kasih gelas. Minum, Mah. Wah, terima kasih. Terus anak jawab, sama-sama. Itu komunikasi dua arahnya sudah timbul tuh. Jadi nggak harus komunikasi yang kompleks, tapi dari hal sederhana, simpel itu sudah bisa masuk dalam proses komunikasi dua arah. Nah, saat bermain tiba-tiba anak gagal. Ya, gagal. Kenapa sedih ya? Kalau berhasil dia harus sorak-sorai. Yes, saya berhasil. Dan lain sebagainya ya. Kemudian menghindar dan menangkap tadi ya saat ada bola atau bahaya yang mengarah kepada anak. Nah, ini dia ekspresi. Ekspresi dan intonasi mendukung spontanitas. Nah, anak juga harus memahami ekspresi orang lain. Kita seringkali melatih ekspresi anak, tapi anak nggak paham ekspresi kita. Nah, maka dari itu, anak harus lihat mama ya, lihat. Mama sedang apa? Dia bilang, mama nangis. Iya, mama nangis. Kalau kita sedih bilang, kita ngomong aja, mama sedih. Kita sampaikan dan kita harus berekspresi sehingga anak bisa mengerti apa yang orang lain rasakan. Nah, ini harus melewati apa dulu? Proses pengamatan. Kalau anak belum bisa mengamati lingkungan sekitar, maka dia akan kesulitan mengamati siapa atau apa yang ada di depannya. Ya, kemudian dia masuk ke kemampuan spontanitas, kemampuan bertanya, kenapa? Iya, mama sedih. Sini, aku peluk. Boleh. Atau tiba-tiba tahu mamanya sedih, dia nggak perlu nanya. Datang aja langsung tiba-tiba peluk. Wah, anak saya ngerti loh. Kalau saya sedih itu tiba-tiba dia peluk dan gosok-gosok punggung saya. Itu ekspresi dan intonasi yang mendukung area spontanitas. Oke, ini beberapa contohnya dalam kalimat ya. Minta, geli, tidak mau,
nyalakan ini misalnya kita sering matiin lampu. Terus dia bilang nyalakan. Baru kita nyalakan. Oke, nggak ada apa-apa kita matiin lagi. Dia harus bilang nyalakan lampu. Oke, kita nyalakan. Begitu seterusnya ya. Kemudian lagi ini boleh makanan, boleh gelikitikan, boleh permainan, dan lain sebagainya. Jangan, misalkan, kamu mau mama cubit? Tidak mau, atau jangan mah. Nah, dia latih anak menolak. Seringkali kita melatih anak untuk patuh. Tapi kita lupa ngajarin anak juga untuk harus bisa berontak. Kenapa? Karena di luar sana, ketika kepatuhan itu kita berikan, wah anak saya patuh sama saya. Begitu ada orang luar, ada orang di luar sana yang tahu bahwa anak kita spesial, terus mau memperlakukan sesuatu yang tidak baik, maka ayo ikut yuk, dia akan ikut. Kenapa? Karena dia patuh. Nah, kita juga harus latih bahwa tidak selamanya kamu harus patuh, tapi ada hal-hal yang kamu boleh berontak. Kalau kamu diperlakukan tidak baik, kamu boleh berontak, kamu boleh tangkis, kamu boleh menghindar, kamu boleh lari. Dan kamu tidak harus menuruti apa kata orang itu. Nah, latih dia berkata jangan. Kemudian selanjutnya buka ini bisa buka tutup botol, buka pintu, kunciin aja dia di kamar. Nah, terus kan apakah dia cuek atau lah? Kalau anak belum paham lingkungan lagi, dia akan cuek-cuek aja di kamar. Wah, saya kunciin cuek-cuek aja tuh. Diem-diem aja, mau sejam, mau 2 jam. Malah kasihan dia nggak makan, nggak minum. Nah, karena dia belum paham lingkungan. Latih dulu paham lingkungan. Tahu sebuah kebutuhan. Ketika dia dikunciin, maka dia ketuk-ketuk pintu. Dia akan bilang permisi atau buka pintu. Setelah buka, oh kamu mau dibuka, kita akan buka. Jadi kita memberikan pengalaman itu bukan berniat untuk menyakiti anak, tapi mau melatih spontanitasnya mereka di kondisi tersebut. Jadi pengalaman-pengalaman itu harus kita berikan. Ya, boleh main sembunyi-sembunyian tuh. Jadi dia mencari, mana Bu Rizka? Coba lihat, apakah Bu Rizka ada di balik korden? Ketika dia lihat, dia harus bilang, tidak ada. Oh, coba lihat lagi. Apakah Bu Rizka ada di bawah kolong tempat tidur? Begitu dia, tidak ada. Nah, kalau nggak ada di mana ya? Tanya deh sama Papa. Papa, Bu Rizka di mana? Nah, akhirnya dia bertanya. Sudah dapat tidak adanya, sudah dapat mencarinya, dan yang berikutnya dia bertanya, di mana ya Bu Rizka? Begitu sudah, oh Bu Rizka ada di kamar mandi misalkan, atau Bu Rizka lagi bersembunyi di balik lemari. Dia harus cari kan? Tetap dalam situasi role play itu tadi. Tetap dalam situasi role play. Begitu mencari ketemu, dia harus bilang apa spontannya? Ini dia, Bu Rizka ketemu. Dia harus spontan. Gitu ya. Nah, kemudian tiup, ini misalkan lagi minum air, tiup. Gitu ya. Boleh. Kemudian panas saat dia pegang sesuatu atau pegang es batu, dingin, berat, tolong permisi, aduh gatal, tolong garuk, takut, permisi izin toilet, tidak ada, seram. Nah, ulangi, Ma, ulangi, Pak. Misalkan kita kasih perintah yang anak nggak jelas. Boleh. Lalu anak bilang, ulangi, Ma. Masuk. Basah, berat, silau. Nah, silau, Ma. Kenapa silau? Tutup dong matanya. Dia harus bisa inisiatif menutup matanya sendiri saat dia silau. Atau menutup telinganya saat dia berisik. Nah, kenapa ya anak saya kok sering menutup telinga? Bilang, jangan tutup telinga. Padahal mungkin dia lagi berisik. Kita boleh infokan. Berisik ya? Ramai ya? Nggak nyaman ya? Jadi kita berikan pemahaman kepada anak bahwa itu berisik. Sehingga kamu menutup telinga. Walaupun memang itu nggak nyaman dan butuh latihan sensori misalkan. It's okay, tapi anak paham bahwa itu berisik. Sehingga saya berinisiatif untuk menutup telinga saya. Jadi tidak semua aktivitas itu kita gambarkan sebagai itu aktivitas anak-anak spesial. Kita masukkan ke dalam lingkup atau suasana yang sesungguhnya.
Ketika anak mulai mengernyitkan mata, mungkin sensori matanya, visualnya memang bermasalah. Tapi kita boleh nyampaikan, silau ya, tutup matanya. Boleh. Jadi suatu saat dia begitu silau, dia akan bicara. Dan kita tahu bahwa oh dia lagi nggak nyaman dengan area mata. Misalkan demikian. Kotor. Ayo Pak, ayo Ma saat ngajak pergi. Misalkan, kenapa Ma? Kenapa Pak? Sini aku bantu. Biasanya ada yang bisa saya bantu. Nah ini sudah tahap kelanjutan gitu ya. Dia sudah mulai menawarkan bantuan. Misalkan saya berat, aduh berat, tolong dong. Baru dia harus lihat, wah sini aku bantu Bu Rizka. Oh iya terima kasih. Kita pura-pura aja berat. Misalkan begitu. Loh kok Bu Rizkanya ditinggal? Nah, kemudian dia mulai lihat ke belakang. Oh iya, saya jalannya terlalu jauh. Akhirnya dia nunggu. Nah, boleh. Jadi saat jalan, kita pura-pura jalan pelan-pelan. Apakah dia inisiatif menoleh atau spontan berhenti, atau dia tetap jalan aja. Nah, ini kita bisa latihkan. Gitu ya. Kemudian haus, lapar, tidak mau kemana, mama jangan sedih, menyapa, dan lain sebagainya. Oke. Latihan ekspresi, sedih. Sedih. Kadang kita cuma bilang, dia sedang apa? Sedih, bagus. Dia sedang apa? Senyum. Dia sedang apa? Marah. Dia sedang apa? Tapi kita lupa ngelatih anak-anak kita berekspresi di depan cermin. Sehingga wajah anak kita itu datar-datar saja. Latihan di depan cermin, marah. Ngernyitkan ini. Latihan senyum. Latihan ketawa. Latihan cemberut. Boleh. Latihan kaget. Jadi dia mulai melototkan matanya, pipinya, hidungnya, dan lain sebagainya. Kagum. Wow. Boleh. Di depan cermin. Atau sekarang kan banyak tuh emotikon-emotikon yang tempo lalu saya pernah share ya di grup poin ya. Mama Daryl, terus siapa lagi tuh yang Bu Feni, terus siapa lagi tuh yang praktek gitu ya. Nah, itu sangat bagus sekali untuk kita bisa melatih ekspresi anak. Sehingga ekspresi anak juga tidak datar-datar saja. Mau takut, mau marah, mau sedih, tetap datar saja. Nangis pun juga datar. Gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir nih. Macam-macam spontanitas dan inisiatif dalam kondisi. Tadi ya sudah saya paparkan ya, mau kemana Mas saat papa atau mama bawa tas atau berganti pakaian. Boleh. Tiba-tiba dia mengambil lap atau kain untuk mengeringkan air yang tumpah. Boleh. Menggandeng tangan atau berkata ayo saat mau mengajak pulang atau pergi. Boleh. Menjawab ini atau itu saat ditanya mana bolanya itu, Mah. Misalkan, boleh sambil dia menunjukkan bahkan mengarahkan. Kamu tahu nggak taruh kunci mama di mana? Nah, jadi misalkan nih, ayo taruh kunci di atas meja. Taruh lagi pensil di bawah kursi. Kita boleh nih belajar preposisi ya. Taruh baju mama di lemari. Nah, terus kita ajak main anak-anak. Setelah itu kita tanyanya begini. Awalnya tanyanya biasa. Di mana baju? Dia bilang di dalam lemari. Oke, diambil. Tapi lama-kelamaan pertanyaannya harus diganti dong. Bukan kita bertanya lagi di mana baju, di mana kursi, di mana pensil. Enggak. Tahu enggak baju mama tadi di mana ya? Tahu enggak pensil tadi kamu taruh di mana? Dia pikir. Terus dia ambil. Di mana tadi? Di bawah kursi. Oh, di bawah kursi. Dan ini masuk dalam komunikasi dua arah, tapi kita ciptakan. Dan intonasi bahasa kita sudah generalisasikan. Kita sudah kembangkan. Ya, jadi bukan pertanyaan yang kaku-kaku lagi. Di mana bola, di mana buku, di mana pensil. Enggak, tapi sudah tahu enggak ya pensil mama tadi di mana ya? Boleh. Tentunya anak sudah mulai masuk dalam area pemahaman. Itu ya. Inisiatif terhadap keadaan dengan spontan menceritakan apa yang dilihat anak. Misalkan jalan macet, tiba-tiba dia nelpon. Jangan lewat jalan ini ya, karena macet. Wah, ini sudah masuk tahapan lanjutan. Ya,
untuk supaya tidak melewati jalur tersebut. Atau tiba-tiba ada kecelakaan di jalan. Sampai di rumah dia bercerita, tadi ada kecelakaan. Misalkan begitu. Atau tadi saya lihat badut. Boleh dia bercerita. Nah, tentu dengan pengamatan dulu. Bagaimana ngajarin anak bisa cerita? Ya pakai memori dulu, latihan memori game, latihan sesuatu bermain yang dengan memori, latihan mencatat apa yang dia lihat, kemudian latihan merangkai kata, merangkai kalimat sampai kemudian terjadi proses komunikasi. Ya, kemudian memeluk mama saat atau papa saat sedih, yes atau yes menang atau ya kalah saat bermain. Oke, spontanitas sama seperti hidup dan masa depan. Spontanitas juga perlu diperjuangkan sebagai langkah berkomunikasi. Terima kasih buat pemaparan malam hari ini. Ya, silahkan Bu Ani. Saya colek Bu Ani. Saya minta izin untuk minum dahulu. Terima kasih. Silakan Bu Rizka beristirahat, minum dulu 1 gelas. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah memonitor dari awal sampai akhir sekarang ini, walaupun ada beberapa yang baru masuk. Nah, kita lihat betapa pentingnya spontanitas itu menjadi bagian-bagian dari keseharian. Nanti setelah ini kita bisa mulai bertanya atau mulai sharing apa sih kesulitannya atau apa sih pada waktu diterapkan apa yang sulit untuk diwujudkan. Barangkali nanti Bu Rizka bisa membantu atau saya juga pernah punya pengalaman, jadi bisa saling melengkapi semuanya ya. Atau teman-teman yang bahkan sudah berhasil mengajarkan spontanitas ini karena sudah mengikuti dari poin 22 yang lalu. Jadi mungkin saja sekarang ini sudah anak-anaknya sudah dalam tahap sedang atau tahap awal yang sudah melewati kesulitan-kesulitan pertama ya. Baik Bu Rizka, silakan. Ya Bu Ani, terima kasih. Saya sudah siap. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau bercerita. Boleh, ini kita kan belajar bersama ya. Mungkin di rumah, oh saya sudah tadi benar apa kata Bu Ani, saya sudah melakukan ini loh, saya sudah bisa, tapi ada hambatan dan lain sebagainya. Silahkan boleh bercerita atau boleh bertanya. Ini jam masih menunjukkan 19:55, jadi masih panjang untuk ke jam 21 ya. Silahkan, ini dari Ibu Popi. Bu Rizka, alhamdulillah, Sion secara spontan sekarang malah terlalu spontan mengadu. Bagaimana ya menasehatinya? Xian di sekolah gampang mengadukan temannya yang menurut dia salah. Misalnya nggak pakai masker, berjalan keluar, langsung teriak bilang ke gurunya. Takutnya temannya nanti kesal dan nggak suka sama Xion. Ya, boleh Bu Popi. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi sudah boleh diulangi lagi Bu peristiwanya, misalkan apa saja nih selain nggak pakai masker atau gimana? Di unmute Bu. Ya, selamat malam Bu Rizka. Malam Ibu. Ya, sekarang kan sudah mulai offline ya Bu ya. Nah, Shan itu memang sudah spontan. Tapi saya dapat gurunya komunikasi ke saya, katanya San itu jadinya sedikit-sedikit manggil atau teriak, mengadukan teman-temannya yang dia lihat itu menurut dia itu salah, misalkan Padahal Sannya juga kadang melakukan hal itu gitu kan. Jadi kadang Miss itu Fatih jalan-jalan atau ada temennya yang nggak pakai masker. Nah, jadi kayak jadi pengadu gitu loh, Bu Rizka. Jadi mungkin temennya ada yang lama-lama mungkin kesal ya, kok San gitu mungkin. Nah, bagaimana ya ngasih tahu sama Shan, jadi ada hal-hal yang
Jadi maksudnya manggil itu untuk hal yang penting aja atau nggak semua harus diceritakan gitu loh, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Menurut pengalaman ya, Bu ya, ada beberapa hal yang perlu dipahamkan. Yang pertama, misalkan di area kamu benar bercerita. Nah, lalu Ibu bisa bantu mulai tentang membedakan membedakan cerita. Cerita mana yang membuat orang nyaman, cerita mana yang membuat orang tidak nyaman. Nah, sudah membedakan itu. Cerita yang membuat orang nyaman itu seperti, nah misalkan nih, Sean cerita apa, terus dia didatangi temennya, Ibu boleh foto. Kondisi itu misalkan ya, ketika dia suatu saat cerita, terus kemudian banyak teman-temannya atau keluarga lagi berkumpul, Ibu boleh foto. Itu masukkan ke area pemahaman. Kemudian, nah ini cerita yang membuat orang lain nyaman. Ada cerita yang membuat orang lainnya nggak nyaman. Contoh nih, misalkan kamu menyampaikannya berulang-ulang. Nah, kenapa dia nggak nyaman nih? Ekspresi orang lain tadi kan spontan, dia harus memahami ekspresi orang lain juga. Nah, benar kamu bercerita tidak salah, tapi kamu harus bisa membedakan. Misalkan saat orang lain nggak nyaman, maka ekspresinya akan seperti ini. Nah, misalkan gurumu pernah nggak ekspresinya sedih atau tiba-tiba ekspresi kacau saat kamu lapor. Nah, itu difoto, Bu. Semua pakai visual support. Semua pakai foto. Bagaimana tentang ekspresi. Misalkan ya, kalau mungkin saat di sekolah mungkin kesulitan, nggak bisa, Bu, saya nggak bisa difoto atau apa. Ibu cari foto emoticon yang begitu, terus pahamkan. Nah, kamu bisa lapor setelah pulang sekolah, boleh. Atau kamu bisa lapor, nggak harus ke guru loh, bisa ke mama. Bisa ke ibu, mama yang akan mendengarkan laporan kamu. Nah, kemudian ibu bisa tanya sama gurunya atau menjalin kerjasama sama gurunya. Miss atau Bu, kalau misalkan Sean melakukan pelanggaran atau tidak memakai masker, contoh ya Bu ya, boleh difotoin. Nanti kirim ke saya. Nah, itu ibu bantu lagi. Nih, kamu juga melakukan hal yang serupa loh. Dan Mismu bagaimana tanggapannya? Apakah kamu ditegur? Apakah ini? Nah, suatu saat ibu coba lakukan role play dengan menegur berulang-ulang. Apa sih yang Sean rasakan? Apakah dia senang? Ditanya berulang-ulang aja lah. Kalau dia nggak senang, oke, baru dia ngomong, ini loh saya nggak senang. Maka kalau kamu nggak senang ditanya berulang-ulang atau diberita berulang-ulang, orang lain pun juga sama. Nah, pemahaman ini yang harus dipahamkan atas perilakunya. Jadi bukan sekedar kamu nggak boleh cerita, jangan, nanti malah dia nggak akan cerita. Dia bercerita ini sudah bagus, tapi tinggal mengarahkan. Nah, kasusnya di mana? Problemnya di mana? Ternyata orang lain nggak suka dilaporin berulang-ulang. Atau bahkan saat dia teriak. Nah, kamu teriak itu merugikan orang lain nggak? Merugikan banyak orang nggak? Terus kalau buat temenmu nggak seneng, maka bisa terjadi apa saja. Kamu bisa nggak punya teman, misal ya Bu, kamu bisa dipukul, kamu bisa disakiti, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diberi gambaran. Mungkin nggak secara langsung panjang begitu ya, tapi Ibu lihat pemahaman Sean sampai di mana. Nah, nanti Ibu evaluasi, observe dulu, evaluasi. Kira-kira dari itu apalagi nih yang salah? Atau sudah paham? Nah, itu baru kita bisa menentukan langkah kita berikutnya apa. Belum ya, belum peka gitu ya, misalkan temennya nggak suka gitu atau apa, kayak belum terlalu paham kayaknya. Iya, berarti belajar ekspresi orang lain dulu, Bu. Dari Ibu sendiri misalkan. Ibu bilang aja, Mama nggak suka cara kamu bikin. Mama marah. Nggak apa-apa. Sampaikan kalau Ibu marah. Sampaikan kalau Ibu sedih. Mama sedih. Sean seperti ini, Mama sedih. Misalkan dia lagi nggak nurut atau lagi apa gitu ya, melakukan habis bermain nggak dirapikan misalkan. Terus disuruh tidak segera melakukan. Ibu sampaikan, ini loh Mama sedih. Nah, kadang boleh dong minta papanya atau siapa fotoin saya lagi sedih, saya lagi senang, saya lagi apa. Begitu Ibu bilang sedih, tunjukkan fotonya. Mama sedih. Kenapa Mama sedih? Karena Sean seperti ini. Bagaimana bisa membuat Mama senang?
maka Sean harus seperti ini. Nah, itu belajar di ekspresi. Kalau membaca di itu sih bisa, Bu, tapi mungkin kalau banyak orang dia masih bingung untuk aplikasinya. Ya, Banyak orang. Berarti Ibu boleh latih dengan banyak orang, role play-nya dengan banyak orang. Misal undang teman-teman atau keluarga, dibuat rekayasa lingkungan tadi ya, rekayasa lingkungan dengan kondisi seperti itu boleh. Oh, gitu. Role play ya, Bu ya? Ya. Bu Ani mungkin ada tambahan, Bu? Di mute, Bu. Ya, makasih Bu Rizka. Dari Bu Rizka itu contoh yang baik. Saya mau coba versi saya ya Bu ya. Saya coba share screen di sini ya. Kalau kita baca komik, Ibu lihat ya, ada thought bubble sama speech bubble. Thought bubble itu gelembung hanya untuk berpikir. Tidak diceritakan ke siapa-siapa. Gitu ya, Bu. Jadi saya pernah dapatkan Adi kaget bertemu dengan karyawan baru saya di pagi hari. Dia langsung bilang, "Wih, itu jerawat," katanya gitu. Karyawan itu tersipu-sipu, saya juga jadi nggak enak. Gitu. Sejak itu saya kasih ini mengenai kita thought bubble sama speech bubble. Gitu. Apa yang dipikirkan tidak perlu harus dibicarakan semuanya. Karena mungkin saja belum tepat waktunya, mungkin tempatnya belum tepat, atau orangnya belum tepat. Atau mungkin itu melukai atau membuat orang lain tidak nyaman. Gitu. Berarti harus bikin kayak komik dulu sendiri ya, Bu ya? Dengan kata-kata kita, begitu enggak? Boleh kalau memang ada sempat waktu. Jadi waktu kita mengajarkan ke anak, kita bisa kasih beberapa situasi. Ibu Rizka tadi kan bilang tentang ekspresinya. Kalau saya lebih cenderung untuk mengatakan apakah itu di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, untuk tujuan yang benar, atau bikin orang nggak nyaman nanti. Gitu loh. Ya. Gitu. Yang speech bubble itu bisa dibicarakan, diutarakan. Ibu anak teman saya nih sakit perut gitu kan misalnya. Itu untuk bicara satu hal yang baik kan? Iya. Gitu, untuk membantu teman kita supaya diperhatikan sama gurunya. Mungkin dia betul sakit perut, mau muntah atau enek gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang lain yang mungkin belum tentu membuat gurunya nyaman atau belum tentu membuat anak lain nyaman, hanya mau nyeplos doang, lapor ini ada ininya, ini ada ininya, kita ajarin thought bubble aja gitu. Gitu. Ya. Seperti anak saya yang waktu bertemu dengan karyawan saya, walaupun jerawatnya banyak, dibicarakannya nanti ketika orang ini udah nggak di depan kita, gitu. Ya Bu. Jadi nanti bisik-bisik, "Mama, kenapa jerawatnya banyak sekali orang itu," gitu kan? Nah, itu kan boleh dibahas antara kita berdua aja, nggak usah di depan orangnya gitu ya. Itu Bu. Berarti latihan menunda mungkin ya Bu ya? Bisa latihan menunda, bisa juga latihan hanya mencatat. Oh, mencatat. Ya. Atau mengingat-ingat. Nanti di rumah mau ngomong sama mama tentang ini gitu kan. Iya. Kayaknya exciting gitu loh Bu, ketemu temennya gitu kan. Jadi terus memang baru sekarang yang spontannya ke semua orang itu mau bicara gitu. Jadi apa yang dilihat ya langsung langsung dibilang. Iya. Iya. Dicoba aja Bu, barangkali memberikan variasi-variasi supaya anak semakin maju, tapi tidak kita halangi gitu Bu. Iya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Ani, Bu Rizka. Ya, baik Bu. Saya ada beberapa nanti mungkin gambar untuk touch bubble sama speech bubble nanti boleh saya share di grup ya.
Mungkin Boleh, bisa boleh. dibuat Terima kasih latihan. banyak, Bu. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Oke, Saya stop pertanyaan. share ya. Iya, Bu. Saya. Oke, baik. Dari Bu Agnes Sinaga. Bu, bagaimana mengubah perilaku merampas barang? Nah, ini masuk dalam sesi perilaku dulu, ya kan? Karena belum ke arah pemahaman. Jadi, misalkan dia merampas barang, boleh Bu Agnes Sinaga di mana? Bu Agnes? Ya, Bu. Ya. Ya, dalam kondisi apa Bu merampas barangnya? Ya, Bu. Misalnya anak saya kan 3 tahun, Bu. Jadi dia ketika benda itu sedang dia sukai atau ternyata benda itu dia tahu cara memainkannya, misalnya dipegang sama abangnya sendiri atau sama teman sebayanya di tempat terapi, itu dirampas. Jadi kayak diambil gitu, kayak merasa itu barang punya dia, padahal itu punya padahal itu punya Orang lain. Orang lain punya, sama-sama kita minjem gitu, tapi dia ngerasa itu punya kakak terapinya, terus dia ngambil, ngerampas, dan dengan muka flat gitu, ya udah kayak biasa aja gitu, kayak diambil terus dia ngerjain sendiri, dan barang itu kalau misalnya itu nggak dilakuin itu marah, nangis gitu, Bu. Nah, selama proses mengambil barang itu respon terapisnya kah atau respon orang lain itu gimana, Bu? Dibiarkan atau diminta kembali atau disuruh kasih? Cuman dibilang kan nama anak aku Aileen, paling dibilang Aileen sharing ya gitu, tapi tetap barang itu dia bawa dan dia taruh di tangannya gitu. Sampai sekarang sih masih barang yang dia suka, barang yang udah tahu dia tahu cara mainnya, tanpa seizin yang memegangnya itu dia langsung ambil gitu, Bu. Kalau diminta marah? Diminta marah, langsung lari. Nah, berarti intinya kan kalau dia lari, dia tahu kan, Bu, kalau barangnya diminta. Nah, minta aja kepada terapisnya, ini kan mungkin di luar dari spontan ya, tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit. Minta ke terapisnya untuk memahamkan bagaimana ada saatnya dia harus memberi, misalnya gini, ketika dia ambil, kita minta dia harus kasihkan. Jadi kasih. Nah, itu ada dalam proses pembelajaran. Misalkan saya punya barang, terus ada orang lain punya barang, saya ambil. Kemudian terapisnya bilang, oke, kasih. Dia kan nggak mau ngasih nih, bantu aja kasih, tapi hitung 1, 2, 3, 4, 5, kasihkan lagi. Oke. Nah, kenapa dia teriak, kenapa dia nangis? Karena dia cemas, merasa barangnya ini hilang dari dirinya dan diambil. Ya, tapi kita nggak bisa pahamkan di saat itu bahwa ini bukan barang punya kamu. Karena dia tahu bahwa saya suka, maka ini saya ambil, ini punya saya. Karena ini area pemahamannya masih belum dapat ya. Jadi perintah dulu yang harus dimasukkan. Jadi kayak tadi perintah dia harus paham kata kasih, harus paham kata taruh. Misalkan taruh dulu mobil, misalnya boneka kah atau mobil kah gitu ya. Taruh mobil di atas meja, taruh mobil di meja. Dia taruh, dihitung dulu 1 sampai 10. Begitu 10 bisa, oke, kasih lagi. Nanti suruh taruh lagi. Tapi kalau ini jadi permasalahan dalam proses pembelajaran, terus dia sampai setiap hari tantrum gara-gara ini, harus dieliminasi dulu barangnya ini. Jadi harus dihilangkan dulu. Misalkan begitu. Nanti sampai dia paham untuk ambil benda-benda dulu. Misalkan kita latih ambil benda, terus kemudian taruh, ambil, taruh, ambil, taruh, ambil, kasih, begitu sudah bisa, baru masukkan kembali benda yang tadi membuat menjadikan masalah. Karena dia sudah mulai paham perintah. Itu ya, Bu, menurut saya. Mungkin dari Bu Ani? Ya, thank you Bu Rizka, Bu Agnes. Yang awalnya mungkin kalau dari saya yang perlu diajarkan adalah kepemilikan. Atau kalau dari Bu Rizka gimana kepemilikan itu?
Kalau Ini iya, pinjam gitu. Jadi kalau iya, bukan pinjam. punya kita berarti pinjam gitu. Pinjam, ini bukan punya kita. Pinjam sama kakak gitu. Ini bukan punya Aileen gitu. Pinjam. Pinjam tuh mau berapa? 10 hitungan Ya. gitu. 10 hitungan tuh berapa? 1, 2, 3. Dia boleh pegang-pegang, sesudah 10 dia kembaliin. Terima kasih. Gitu. Ini mungkin perlu agak lebih sabar ya Bu, karena kita harus sama-sama menyamakan cara dengan tempat terapinya. Gitu. Jadi nggak ada tuh barang-barang di tempat terapi yang dibawa pulang atau yang boleh dipinjam sampai nanti dinangisin pada waktu pulang, nggak dibawa pulang terus boleh dinangisin, nggak boleh tuh. Itu bukan punya kita. Kita cuma boleh pinjam. Pinjam itu harus kembalikan. Gitu. Ya Iya. Bu ya. Nah, nanti kita juga bikin itu Baik, Bu. simulasi-simulasi di rumah. Gitu. Ya. Dicoba ya Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ya, Ya, terima kasih sama-sama. Bu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jadi untuk perilaku memang semua trial and error ya. Kita pakai cara yang pertama bagaimana, kemudian kita observe, kita evaluasi, baru nanti kita coba cara yang lain seandainya cara itu kurang berhasil, gitu ya. Oke, baik dari Ibu Marta Sihite, boleh ya angkat tangan ya. Silahkan Bu, saya beri kesempatan untuk bertanya. Selamat malam Bu Rizka. Selamat malam Bu Ani. Malam Bu. Malam teman-teman semua. Bu Rizka dan Bu Ani, anak saya itu secara verbal itu masih sangat minim, sehingga untuk spontan itu kadang muncul, kadang hilang. Nah, misalnya seperti ini. Biasanya kalau dia minta sesuatu, dia minta ke saya kacang. Dia berarti minta kacang gitu. Tetapi untuk hal tertentu, misal seperti tadi sore saya bawa jalan keliling kompleks, dia selalu rutin mengitari rute yang sama gitu. Jadi beberapa kali saya coba pola itu berbeda. Nah, tadi saya cobakan kembali dan dia tantrum gitu. Saya tanya sebenarnya tadi, Peter mau pilih kiri, Peter mau kiri atau kanan? Dia hanya mengulang-ulang, Peter mau kiri atau kanan, Peter mau kiri atau kanan begitu. Sampai akhirnya dia tantrum itu. Yang saya mau tanyakan, untuk anak seperti anak saya yang verbalnya masih minim, spontan yang harus saya ajarkan itu tips yang efektif untuk dia yang saya ajarkan, melihat dari yang tadi sudah Bu Rizka paparkan itu, saya rasa memang sangat bagus, tapi untuk level anak saya kayaknya belum masuk ke level itu, begitu. Maksudnya spontan yang diajarkan, spontan yang mana begitu ya Bu? Ya, kan ya benar-benar Bu Rizka. Kalau tadi kan itu kata-kata yang bagus dan sebagainya, itu tadi saya pikir untuk anak yang verbalnya sudah lancar. Tetapi kalau untuk anak saya, dia masih kita harus stimulus kadang-kadang untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Ya. Termasuk ketika dia menginginkan sesuatu, dia seperti melabelnya itu menjadi kurang tepat atau bahkan salah. Misal, dia suka tiduran di paha saya. Lalu ketika dia duduk, dia akan mengatakan pinjam. Pinjam. Yang dia maksud dengan pinjam itu adalah saya harus tiduran di pahanya. Dulu saya pernah mengajarkan, Peter mau mama pinjam pahanya, jadi akhirnya semua pinjam itu hanya untuk tiduran di pahanya gitu. Jadi kadang-kadang saya jadi bingung, saya harus kasih tahu apa ya supaya dia tidak salah melabelkan, lalu spontannya itu juga lebih tepat gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin beberapa hal dalam pengajaran spontan kurang tepat di katanya ya Bu ya, di katanya, sehingga akhirnya langsung menggeneralisasikan sama gitu ya, bahwa kan sebenarnya pinjam itu kepada benda gitu kan, tapi ini pinjam paha, ini kan sesuatu yang
Kalau kita pikir boleh nggak saya pinjam pahalnya ibu untuk saya bawa pulang, kan nggak bisa nih, ya kan, karena nempel. Atau mungkin mama saya mau tiduran. Nah, spontan yang kadang muncul kadang hilang tadi, kemudian seperti kacang tadi, minta kacang, kan dia nyebut kacang karena seringkali kita sempat bilang kan, mungkin tadi kalau kacang, kamu mau kacang, akhirnya dia paham nih, oh kacang ini loh namanya kacang, akhirnya dia bilang kacang, gitu kan. Oh iya, kamu minta kacang. Boleh ibu tambahin, minta kacang. Kalau sudah boleh tambahin lagi, Ma, minta kacang. Nanti kalau untuk benda yang lain boleh, Ma, minta snack. Jadi nggak hanya kacang. Ma, bolehkah Peter minta snack? Jadi nanti berupa kalimat panjang akhirnya. Jadi nggak sekedar cuman kacang. Terus kemudian kalau tadi yang rutin rute jalan yang sama. Nah, itu karena kita kan mempolakannya demikian, Bu. Akhirnya anak jadi terbiasa, jadi rigid kan. Nah, kemudian kapan-kapan kita belokkan nih. Kalau saat dia tantrum, kita bisa nggak sih ngatasi tantrumnya dia? Kalau kita kesulitan mengatasi tantrumnya dia, maka dia akan jadikan pola. Ya udah, saya tantrum kok nanti saya diturutin tuh. Akhirnya lewat jalan sana supaya saya nggak nangis. Misal. Jadi misalkan ibu bilang, lihat nih, ini kanan, ini kiri. Oke, Peter mau belok kanan. Nah, misalkan dia biasanya ke arah kanan ya, Bu ya. Nah, ini kita belok kanan. Oke, besok Ibu kasih tahu, besok kita lewat jalan kiri. Kemudian nanti sampaikan lagi, besok kita lewat jalan kiri ya, Peter. Ibu boleh gambarkan kalau dia sudah paham melihat gambar. Ini kanan, ini kiri. Besok Peter lewat kiri. Waktu saat jalan, oke, kita belok kiri. Berhenti di tengah-tengah dulu sebentar, kemudian belokkan kiri. Belok kiri jangan langsung bablas, Bu. Belok kiri sebentar saja. Terus berhenti. Responnya gimana? Kalau responnya dia misalkan marah nih, sama seperti hal yang tadi kita mau berikan. Oke, kita hitung ya. Kita jalan dulu 1 sampai 10. Sambil Ibu jalan 1, 2, begitu 10, oke kita balik lagi. Belok sana. Besoknya tambahin lagi hitungnya, Bu. Lalu hitungnya jangan cepet-cepet. 1, 2, 3. Besoknya hitungnya bisa begini. 1, jalannya bisa panjang tuh. 2, dia akan nunggu. 3. Nah, latihan hal ini mungkin nggak bisa, mungkin bisa dilakukan di rumah dulu. Bisa dilakukan di rumah dengan role play yang konsep hitung ya. Karena khawatirnya nanti tetap dia akan marah pas saat di tengah-tengah ibu kewalahan. Gitu kan? Kalau dia sudah terbiasa dengan hitungan panjang tadi, baru kita bisa lakukan latihan dengan aktivitas tersebut. Kemudian berikutnya, verbal minim. Verbal minim karena kita mungkin kurang menstimulasi. Banyakkan kosakata dulu. Perbanyak labeling, perbanyak kosakata, perbanyak labeling, perbanyak kosakata. Saat dia makan bilang lapar, saat dia minum dia bilang haus, ya Peter minum, haus. Misalkan begitu. Saat mandi, oke mandi, badannya kotor, mandi. Cuci tangan, misalkan gosok tangan, gosok kaki. Lihat apa ini kaki, gosok tangan, gosok leher. Ibu banyak bicara saja dengan labeling sehingga karena kenapa? Karena tadi Ibu bilang kacang, Ibu bilang apa tadi beberapa kata itu dia bisa tangkap. Dan dia bisa pinjam paha kan Ibu sudah pernah bilang. Dan akhirnya dia paham. Kenapa kita nggak lakukan hal yang serupa? Labeling, perbanyak labeling. Sampai dia memahami. Begitu dia paham, baru kita latih spontannya. Spontan yang paling mudah di rumah itu adalah geli atau nyalakan lampu. Kan nggak perlu nih spontan, oh itu tahapan menengah. Enggak. Matikan kalau hanya bisa bilang nyalakan aja kan satu kata, it's okay. Nyalakan. Begitu kita matikan lagi, nyalakan. Besoknya nyalakan, Mah. Nyalakan, Pak. Kemudian minta makan misalkan. Peter mau makan, oke, Ibu kasih pilihan. Mau makan nasi apa makan ini? Dia pilih yang mana?
Oke, Peter mau makan nasi. Jangan ibu tanya mau makan apa. Sementara verbalnya minim. Ibu langsung labelingkan saja. Peter mau makan soto. Peter mau makan sup. Nah, biar dia memilih di area itu. Jadi perbanyak dulu tentang labelingnya. Untuk kita bisa ngerti area spontannya apa yang dia mau. Gitu. Dari saya Ya, ada sedikit lagi yang saya mau tanyakan, Bu Rizka. Begini, apakah ada pengaruh spontan dengan pemahaman? Maksudnya seperti ini. Setiap kali saya mengucapkan perintah atau instruksi, misal saya bilang, Mama, Peter, tolong matikan AC, dia akan langsung matikan. Peter, tolong tutup pintu, atau apapun yang kita minta itu dia bisa langsung lakukan gitu. Tapi ketika dia menginginkan sesuatu atau apa itu dia susah. Bahkan kadang-kadang yang belakangan ini nih saya lihat biasanya ketika saya mengatakan sesuatu dia narik tangan atau apa, lalu saya tanya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya. Usia mungkin anaknya berapa ya? Usia anaknya berapa, Bu? Saya tanya, Peter mau makan. Biasanya dia akan menyambung sesuatu. Dia akan mengatakan makan kacang atau makan. Dia akan katakan wortel bubur, bukan wortel tomat, telur itu biasanya untuk bubur. Dia akan mengatakan itu. Tapi belakangan, kadang-kadang dia meminta sesuatu itu tanpa ngomong lalu tantrum. Kita coba untuk stimulus untuk dia mengatakan lagi, dia memilih meninggalkan kita dan mengabaikan dan tidak mau meneruskan permintaannya itu, dia memilih tidak mengambil daripada harus berkata-kata seperti itu kesannya. Jadi dia meninggalkan kita saja tanpa mengatakan apapun lagi gitu. Ya. Usianya berapa, Bu? Untuk saat ini Peter usia 7 tahun, Bu Rizka. Ya, 7 tahun. Ya, Bu Ani Bu mungkin Rizka, ada. Silakan. Ya. Maaf Ibu Marta, walaupun ini bukan dalam sesi diet, saya boleh bertanya apakah makannya sudah diatur? Silahkan Ibu. Apakah makannya sudah diatur, Bu? Menghindari susu, terigu, gula? Ya sudah, tetapi memang tidak terlalu strict ya. Berhubung dia Peter punya 3 sibling, jadi saya agak kewalahan di situ kadang-kadang. Tetapi yang selalu kita hindari itu biasanya gula, terigu, kemudian MSG dan sejenisnya gitu. Alasan dengan anak-anak lain ini sangat tidak fair loh, Bu. Kasihan. Nanti kemajuannya jadi terhambat. Jadi nanti Ibu akan kesulitan pada waktu dia semakin besar. Karena kekakuan dia ini semakin nampak nantinya. Disebabkan pemahamannya kurang. Ya. Nah, saya mau minta supaya Ibu membiasakan diri, misalnya memberikan bacaan-bacaan sehari 3 atau 4 kali. Bisa diambil dari buku-buku paket kelas 1 atau buku-buku bacaan dari TKB gitu ya Bu ya. Membaca kalimat, terus suaranya juga lantang gitu Ibu. Paling gampang juga itu loh Bu, Sumpah Pemuda. Itu juga bisa supaya artikulasi, kekuatan, power itu juga naik ya. Terus mengenai rute yang harus selalu sama, bagaimana kalau kita buatkan semacam gambar dari rumah Ibu sampai ke ujung jalan. Terus nanti belok ke kiri kemana, belok ke kanan kemana, yang pasti nanti kita pulang lagi ke rumah Ibu. Gitu loh. Mau ke kiri atau mau ke kanan, tetap akan pulang ke rumah Ibu. Ya. Jadi, walaupun jalannya nanti ke kiri, itu bisa pulang ke rumah Ibu. Rute yang lain pun bisa pulang ke rumah Ibu. Kita buatkan semacam peta, lengkap dengan aksesoris, misalnya yang di depan itu ada portal,
ada pos satpam, ada sungai di sebelah sana, ada pohon besar, ada pos ronda, gitu ya. Tetap digambarkan. Malah saya dulu bikin ada toko kacamata, ada toko apa, Indomaret, atau ada warung apa gitu loh, Bu. Jadi anak bisa melihat itu dalam satu skop yang luas, yang lebar. Rumah ibu menjadi bagian yang ada di pojokan sini. Mau kemana, muternya yang jelas nanti tetap ke sini arahnya. Gitu, Bu. Ya, Bu ya. Dibuat bird view. Bird view itu view seperti dari seekor burung. Itu, Bu. Ya. Terus kedekatan ini bersama ibu dijadikan kunci untuk kemajuannya. Ya. Tetapi pengaturan makanan yang tidak bisa berlangsung karena ada saudara-saudaranya itu alasan yang sangat-sangat mengerikan. Saya khawatir hal-hal tertentu nanti ibu akhirnya terlambat. Ya, misalnya kayak tadi ada wortel, tomat, apa satu lagi ya? Nah, itu saya takut tuh. Ya, telur. Iya, ya. Itu tiga-tiganya tuh. Nggak boleh. Terus anaknya banyak begini lagi kan tadi ya. Gitu. Mari kita sama-sama membantu apa yang kita bisa. Memilih makanan itu bukan tanggung jawab si anak. Memilih makanan yang aman adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Ya, Bu ya. Gitu. Terus tadi ada tiduran di paha. Tiduran di paha ibu sudah harus di stop nih. Karena dia sudah mulai 7 tahun. Ya, nggak perlu itu. Apalagi nanti udah jalan terus ke 9, ke 10, stop. Ya. Ibu juga nggak tiduran di paha dia. Kamu sudah usia sekolah dasar. Gitu ya. Gitu. Terus spontan yang harus diajarkan seputar rumah, seputar bina diri, seputar pemahaman. Itu penting untuk dia. Tadi Ibu Rizka ada 4 poin ya dari komunikasi spontan, minimal 1-2 sudah diajarkan. Gitu ya, Bu. Bu Ani. Baik, terima kasih. Dari saya itu. Wortel, telur itu memang kurang baik ya buat mereka ya, Bu ya. Ya, banyak kan anak-anak alergi. Jadi rata-rata pada anak-anak yang mulai untuk diet, telur harus dilepas sekitar setahun. Saya punya banyak bukti dari lab bahwa mereka itu mentok semua telurnya. Ya. Baik, gitu. baik. Terima kasih Bu Rizka, Bu Ya. Ani atas informasinya. Sedikit tambahan dari saya tadi. Saya bilang, kan Ibu tanya, apakah ada pengaruh spontan dengan pemahaman? Pasti ada pengaruh. Kenapa? Karena spontan itu masuk di area komunikasi. Kalau komunikasi itu belum keluar, maka kalau komunikasi itu belum tercapai, berarti kan kita mundur, Bu, ke area pemahaman. Nah, ke area pemahaman belum tercapai, kita mundur lagi ke area perilaku. Nah, berarti perbaiki perilakunya dahulu, yaitu tadi mungkin dengan makanan, dengan konsistensi, pembelajarannya harus konsisten, kemudian dengan pemahaman labeling misalkan, masukkan ke tahap labeling, kalau Ibu tadi lakukan adalah identifikasi misalkan, ayo buang sampah, taruh ini di meja, taruh ini, tapi ketika dia tanya, ini apa? Dia belum bisa menyebut meja, maka berarti area pemahamannya belum tercapai penuh. Nah, kalau tadi kan saya bilang, Ibu coba lakukan di rumah, misalkan dengan gambar. Bu Ani juga bilang dengan gambar. Kalau anak belum paham, maka dia akan kesulitan juga mengamati gambar. Jadi kembali lagi, perilakunya perbaiki dahulu, apa yang menjadi masalah dalam perilaku tersebut, Ibu cari. Kemudian baru naiklah ke area pemahaman. Kalau area pemahaman itu kompleks, Bu, banyak sekali. Sampai di pemahaman dasar, pemahaman menengah, sampai pemahaman abstrak. Dari pemahaman itu masuk kemudian ke tahap komunikasi.
Nah, komunikasi berikutnya balik lagi, akan berhubungan dengan perilaku lagi. Ada rigid kah, ada kontrol diri kah, tadi seperti yang Sian tadi dengan Bu Popi, dia menyampaikan semua, dia anggap dia benar, dan lain sebagainya. Jadi perputaran itu, Bu, itu berputar terus rule-nya. Gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Oke, berikutnya dari Ibu Tata. Malam Bu Rizka, kalau anak nangis minta sesuatu, sebelumnya dia pernah spontan, tapi kita pancing lagi nggak keluar spontannya. Kita biarkan dia menangis sampai mengucapkan, atau bagaimana ya, karena nangisnya terlalu kuat banget. Silahkan Bu Tata. Iya Ibu, sebentar ya pakai jilbab dulu. Oh iya, silakan. Ya. Ya, silahkan Bu. Gimana? Speakernya dibuka, Bu. Ya, di-unmute, Bu. Oh iya. Ya. Iya. Usia berapa, Bu? Lagi nyusuin adiknya. Ini kakaknya 3 tahun 2 bulan. Ya, gimana dengan masalahnya, Bu? 3 tahun 2 Silahkan. bulan. Iya. Nangis Jadi kan minta dia apa? pernah nih. Iya. Dia kan kedengeran nggak sih suaranya? Terdengar, Bu. Kedengeran ya. Jadi dia pernah ini kan, kalau dia nakal gitu kan, kayak dia mukul-mukulin kepala atau tangan ke lantai, dia dihukum nih sama ayahnya, biar dia ngerti konsekuensi kan, dihukum, dikurung di kamar, dimatikan lampunya, terus dia spontan bilang buka gitu, karena kita udah sering ngajarin bilang buka juga kan sebelumnya. Spontan tuh kita udah seneng kan, langsung kita buka, tapi pas keesokan harinya dia nakal lagi, kita masukin lagi ke kamar, kita matikan lampu, dia hanya nangis aja, kita tungguin nggak ngomong-ngomong buka gitu, kita biarin aja dia nangis sampai akhirnya dia bilang buka atau gimana ya, soalnya bingung kalau misalnya dia nangis terus kita buka, takutnya ya gue nangis aja biar dibuka gitu Bu, takutnya kayak gitu. Yang sudah dicoba gimana, Bu? Dua-duanya sudah pernah dicoba kah? Ya, yang pertama kan dia bilang buka gitu kan, nggak lama dia baru masuk, baru ditutup, dia langsung bilang buka gitu. Kita buka dong karena dia udah verbal gitu kan. Terus pas esok-esokan harinya ada lagi dia nakal lagi kan. Ayo nih, ayah kurung nih gitu kan kata ayahnya. Terus dia masih nakal, mungkin dia belum ngerti kalimat kurung itu ya. Terus akhirnya dimasukin lagi ke kamar, dimatikan lampu, kita tutup, kita tungguin, dia nggak ngomong buka lagi. Jadi spontan dia tuh hanya sekali gitu loh. Entah kenapa kok nggak keluar lagi di hari berikutnya. Nah, kalau kayak gitu kita biarin aja dia nangis sampai ngomong buka atau gimana? Karena kasihan juga, dan kalau kita buka dia karena dia nangis, nanti dia akan saya nangis aja deh biar dibuka, takutnya gitu pemikirannya. Ya, usianya 3 tahun, Bu. Yang kedua, sudah pahamkah konsekuensi terhadap perilaku? Apakah perilakunya ini termasuk perilaku yang tidak menyenangkan orang tuanya atau perilaku yang menyenangkan misalkan, sehingga dengan usia ini anak sudah memahami tentang konsekuensi atas perbuatannya. Ya kan? Konsekuensi atas perbuatan, kenapa dia harus dikurung misalkan, kenapa dia harus, yang dia pahami hanya sekedar, oh kalau saya dimasukkan, saya ditutup, kemudian saya harus ngomong buka. Sementara dengan kata buka, kita itu yang positifnya kita perlu ngajarkan dia mulai buka tutup botol misalkan, buka resleting tas misalkan, buka apa istilahnya kotak makan misalkan. Nah, tapi bukanya ini mungkin buat dia jadi nggak menyenangkan. Ya kan? Yang pertama mungkin dia tahu, oh buka, akhirnya dibuka. Kedua, saya coba juga deh, saya nangis. Kira-kira saya dibukain enggak, misalkan. Kemudian berikutnya mungkin akan ada
ada tindakan lain, mungkin dia nggak menangis, dia tidak berontak atau dan lain sebagainya, malah cuek-cuek saja, misalkan bisa jadi begitu. Nah, ibu perlu mengevaluasi diri dulu, apakah istilahnya tadi nakalnya karena apa, Bu? Coba saya nakalnya karena itu mukul kepala ya, mukul kepala sama pukul lantai. Oke. Ya, dia marah tapi nggak tahu sebabnya gitu. Apakah ketika dia memukul kepala atau memukul lantai, itu ibu sudah tahu apa penyebabnya? Kadang kan nggak tahu sih apa maunya gitu. Nah, kadang nggak tahu apa maunya. Kemudian kita minta anak paham bahwa, oh kamu mukul kepala itu salah loh, kamu mukul lantai itu salah. Padahal kalau kita sendiri marah, kita itu masuk kamar, banting badan kita nangis sekenceng-kencengnya. Pernah kita juga banting pintu kamar loh, Bu. Atau kita mungkin ambil piring itu terlalu kenceng sampai kemudian piringnya bunyi. Terus dengan begitu tiba-tiba orang tua kita, ayo masuk kamar, saya kunciin kamu. Padahal kita itu marah, lagi marah. Sedangkan sebenarnya orang yang lagi emosi itu kan butuh dimengerti, butuh ditenangkan, butuh dipahami. Jadi mungkin dari saya, kalau anak lagi marah, kita coba, kamu marah ya? Kita pahamkan bahwa, oh kamu ini lagi marah. Sehingga dia nanti akan menyampaikan, kalaupun dia sudah verbal, bisa dia menyampaikan ekspresi yang dia rasakan. Karena dia pun juga belum tahu nih, dia marahnya kena apa. Mungkin mainannya hilangkah? Mungkin. Nah, ini ibu yang harus observasi perilaku sebelum dia pukul kepala atau pukul lantai. Kemudian kontrol emosinya. Kontrol emosinya, ibu, misalkan dia lagi marah, ibu lebih baik turunkan tangannya, ibu peluk, ibu tenangkan dulu saja. Sambil ibu nyanyi. Jadi bukan malah dapat konsekuensi ya. Karena kan dia marah, kita nggak tahu juga marahnya kenapa. Kita marah nggak dijemput, misalnya ibu marah nih nggak dijemput suami pulang dari mana, terus tiba-tiba ibu marah banting piring, terus kemudian neneknya tiba-tiba bilang, ayo kamu marah-marah silakan masuk kamar, saya matikan lampunya. Nah, adil nggak? Sementara kita bisa bilang, aku itu marah karena nggak dijemput. Kita bisa ngomong nih, tapi anak kita nggak bisa bicara untuk menyampaikan itu. Jadi ibu perlu diperhatikan dahulu. Perlu nggak nunggu dia nangis sampai dia ngomong atau apa dan bagaimana? Sebaiknya tenangkan dahulu. Kenapa? Karena dia sudah emosi, dia dimasukkan di dalam juga emosi, nangis, malah nggak akan tercapai tujuannya. Itu dari saya. Mungkin dari Bu Ani, silahkan Bu Ani. Iya, terima kasih Bu Rizka. Yang pertama, kebutuhan anaknya apa, Bu? Jadi belum tentu kebutuhan anaknya minta bukain pintu, makanya dia nggak minta buka, gitu ya. Kebutuhan anaknya mungkin ada di tempat itu nggak apa-apa lah, gelap-gelapan juga orang ada mama sama papa nggak apa-apa. Dia nggak minta pengen keluar gitu loh, Bu. Gitu, dia merasa aman aja. Atau memang waktu itu dia nangis-nangis tapi nggak bilang buka gitu. Ya kan? Tergantung kebutuhan anaknya. Kalau anaknya merasa harus keluar, dia pasti berusaha bilang buka atau tunjuk-tunjuk pintu atau apa gitu ya. Gitu Bu. Ya, jadi kan sebelumnya saya sempat dapat info baca-baca ya Bu ya. Anak yang belum verbal itu katanya kalau kepepet biasanya keluar tuh spontannya gitu. Nah, jadi maksud saya itu kan waktu itu mungkin dia kepepet ya Bu, karena dia dikurung dalam kamar gelap. Jadi dia bilang buka gitu kan. Tapi kenapa pas kepepet yang kedua kok dia nggak bilang lagi? Jadi anak saya tuh verbalnya tuh pernah ada tapi nggak konsisten gitu loh Bu. Pernah juga mau makan, dia udah megang piring yang sudah kita siapkan, tinggal dia bawa ke meja makannya dia. Tapi dia bilangnya mamam gitu kan, terus dibawa. Tapi besoknya tuh
pakai rengekan, nggak lagi bilang mama, padahal dia emang nungguin mamanya lagi siapin makanan gitu. Jadi gimana sih cara supaya dia konsisten dengan yang diucapkannya, dan menurut Ibu yang diucapkan itu apakah sudah termasuk verbal dan itu udah nyambung gitu loh ke memang dia mau mamam jadi dia bilang mamam gitu, atau hanya babbling ya kira-kira? Yang bisa Enggak, ngerti juga udah Ibu. verbal. Itu Ya, udah verbalnya verbal, sudah Bu. masuk, ya. Ya, sudah ada verbalnya. Dan Iya, kalau dia mau terus makan, dia bilang mamam, ya berarti udah oke, iya, konteksnya udah bagus, udah benar, udah tepat. Yang perlu dilakukan adalah ibu bicara. Ya. Kamu mau makan? Mm-mm. Yuk, bilang makan. Kita ambil nasi. Nasinya diaduk sama ibu, dikasih di piring. Ambil piring, ambil nasi. Pakai sendok. Terus berulang-ulang kali sampai dia nyantol, oh itu piring, itu nasi, itu sendok, itu sayurnya, gitu loh Bu. oh iya iya. Jadi labelingnya dulu diperkuat supaya dia bisa ekspresikan itu nantinya ketika dia verbal. Nasi, dia tahu yang putih kecil-kecil itu nasi, gitu loh. Sebab Iya. jangan-jangan Jadi di sekarang kepalanya masih kabur, jadi belum bisa minta. Atau kemarin bilang buka, itu sebenarnya mau apa ya? Kalau yang ininya di ini apa ya? Ya maksudnya pintunya dibuka gitu, itu apa? Jangan-jangan dia lupa. Gitu. Pertebal, perkuat terus semuanya. Apa yang kita mau katakan, apa yang kita mau lakukan, kita katakan dulu. Gitu ya, Bu. Ya, begitu ya, ya Bu ya. Labeling ya, paham. semua aktivitas. Selama ini cuman bilang ini doang, mamam doang gitu, nggak Jangan sampai neken-neken anak untuk piring. ngomong kalau kita nggak ngajarin. Kita harus ngajarin dulu, Bu. Iya. Di label dulu kan, ini piring, ini nasi, ini sendok. Gitu ya. Pelan-pelan ya, Bu. Nanti anaknya kalau Terima kasih ya, Bu. masa pandemi berlalu harus terapi ya. Ya. Ibu, maaf, yang disarankan ada nggak ya kliniknya? Ya, nanti Ibu kan WA-an sama saya, jadi Ibu bisa di tempat-tempat yang dekat. Ya, Bu Ani, ya Bu Rizka, terima kasih banyak terima ya kasih ya, Bu. masukannya, sangat bermanfaat. Jadi saya baru paham nih, emang selama ini kurang ngomong ini nasi, ini piring, hanya cuman bilang mamamnya doang, ini mamam. Iya. Terima kasih banyak. Ya, makasih ya Bu. Jadi semua di labeling ya, aktivitas, benda, apapun yang dilihat dan dipegang anak, gitu ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Selamat malam Bu Rizka, Ibu Cecilia ya, disiapkan bagaimana cara membuat anak bisa spontan menjawab. Anak saya Rin masih belum konsisten spontan menjawab pertanyaan. Adanya pertanyaan saya yang diulang. Mohon arahannya. Oh, minta karena off kamera. Oke. Baik. Bu Cecilia, boleh respon suaranya? Adakah Bu Cecilia? Boleh respon suaranya? Kalau belum, saya lewati dulu ya. Oke, dari Ibu Yesi Sari, boleh disiapkan. Malam Bu, bagaimana mengajarkan anak mengenal, membedakan macam-macam rasa sakit, seperti nyeri, ngilu. Ini Bu Ani deh, saya langsung tunjukkan ya. Ya, pusing atau mual, sedangkan ekspresi muka dan bahasa sejak awal yang kita kenalkan hanya satu macam, yaitu sakit. Nah, ini biasanya kan lebih banyak kejadian di rumah nih. Nah, silahkan Bu Yesi Sari, boleh? Oke, silahkan. Ya, selamat malam. Ya, Bu Ani di-unmute. Oke. Silahkan Bu Ani dengan kejadian kondisi di rumah nih yang paling sering banyak. Karena kalau di tempat terapi Bu izin karena anak saya sakit. Gitu. Jadi lebih banyak izin sakit di rumah. Silakan. Sebetulnya satu kata sakit juga udah mewakili Bu. Gitu. Satu kata sakit pun itu sudah mewakili.
apanya yang sakit? Perutnya gitu. Kenapa? Pengen muntah itu namanya mual, gitu kan? Atau kembungnya keras nih, bunyi dung 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 dung, ini kembung, gitu kan? Tapi rasa sakit itu sendiri, walaupun dia cuma mengenal satu kata, itu sudah bagus gitu loh, Bu. Mungkin kan saya pernah minggu lalu saya pernah nanya-nanya juga ya Bu Ani di LRT, kan anak saya kan operasi. Nah jadi kan ketika setelah operasi di rumah sakit kan dokter kan nanya kan, misalnya pas operasi ketika dikontrol atau susternya melihat lukanya ditekan-tekan, ini nyeri nggak, ngilu nggak, karena dikasih 2 macam obat gitu loh. Bu, kalau anaknya nyeri, ini obatnya ini. Kalau misalnya udah nggak agak sakit gitu, sakitnya agak nggak enak gitu, nah obatnya ini gitu loh. Karena kan saya juga bilang kan, saya kasih tahu dokter anak saya spesial gitu kan. Nah kalau cuma ngilu-ngilu bisa ditahan-tahan, ya ditahan-tahan dulu, Bu, gitu. Nah seperti itu. Nah makanya kalau ditanya anaknya, kamu nyeri nggak? Anaknya sakit, sakit gitu. Jadi setelah biusnya lewat dia kan sakit. Sakitnya gimana? Sakitnya nyeri. Kita juga jadi gimana ya? Gimana kita mengungkapkan ini loh, ngilu itu kayak nyut gitu. Jadi rasanya nyut. Jadi tetap sakit gitu loh. Jadi kita jadi bingung nih, pas mau ngasih obat ngasih yang mana ya? Kasih yang lebih. Karena kita nggak tahu ini ngilu atau nyeri, jadi kasih untuk sakitnya langsung. Tapi saya awalnya saya masih tetap saya ngasih yang nyeri aja gitu. Saya ngasih nyeri, saya lihat ekspresinya. Kalau misalnya kasih kita lihat 1 jam, oh dia anaknya sudah mulai ekspresinya sudah lebih santai, ya berarti kan mungkin sakitnya sudah lebih baik gitu loh. Jadi jadinya saya jadi try and error, saya jadi takut sendiri nih Bu ngasih obatnya gitu loh, atau ngasih ke susternya gitu loh. Jadi sampai sekarang di rumah pun, jadi sambil kita lihat gitu, dia kalau udah ngasih obat pertama kali, oh dalam 1 jam 2 jam masih mungkin sakitnya ini, karena dia sakit banget pun juga nggak sampai memberontak enggak, dia tapi dia juga bisa jalan nggak? Jalan bisa Bu. Jalan bisa. Kasih obat nyerinya aja Bu. Iya. Kasih obat nyeri. Iya, saya kasihnya obat nyeri aja. Nah, makanya kan ditanya lagi kalau misalnya mau ganti obat, nyeri nggak Dek? Di bagian mana? Dia hanya nunjuk bagian yang itu aja. Satu tempat yang dia tunjuk. Sakit. Jadi cukup sih Bu, dengan dia bilang sakit itu kita tahu, dan obat apa yang kita mau berikan juga kita cukup tahu jadinya. Menurut saya sih agak sulit untuk mengajari dia pada waktu betul-betul dia lagi sakit. Yang namanya nyeri itu mirip kayak gini nih, kalau dikasih pulpen, tangannya ditekan, nyerinya lokal gitu loh Bu. Gitu kan? Kalau ngilu itu seperti dalam, ganti jadi kayak gini nih. Ujung pulpen yang ini, nah ini lain lagi sakitnya gitu loh. Iya, saya pernah sih saya coba cubit-cubit kecil tangannya kan. Ini kayak gini nggak rasanya, ini nyeri, saya bilang gitu, ini nyeri. Terus kedua kali saya mau coba lagi nih yang lebih dalam, dia spontan langsung ditahan, tangkis tangan saya, langsung ditahan gitu loh. Jadi dia nggak suka gitu. Atau enggak melarikan diri gitu loh, ketika waktu dia masih sehat ya sebelum ini. Jadi karena saya juga sudah simulasi nih sebelumnya kan saya kasih. Ya, cuman pada kenyataannya ketika sudah itu agak bingung juga jadinya gitu loh. Jadi saya tetap diberikan ya, tetap diberikan obatnya aja Bu. Ya. Gitu. Kalau dok suster misalnya bilang ini plasternya dibuka ya, nanti rasanya sedikit nggak enak. Malah anaknya nggak enak begini, nggak enak. Karena kita terbiasa kalau makan enak, kalau nggak enak, malah dibilang itu susternya bilang, maksudnya nggak enak nggak nyaman gitu. Dia malah ekspresinya gitu.
Jadi di saat itu kan ada efek of abuse-nya juga, ditanyakan kamu mual apa enggak, suster juga sambil bilang ini nanti agak nggak enak, tapi kalau mual bilang, dia malah ngikut kata susternya, nggak enak, bleh. Jadi bingung, nggak enaknya di mual apa di bagian lukanya yang nggak enak gitu loh. Iya. Nah itu yang saya gimana mengajarkannya gitu. Iya, saya sedikit tambahkan ya, Ibu pernah ngajarkan visual support? Pernah, tapi yang masih ekspresi emotikon itu loh, Bu. Ya, selain emotikon, misalkan apa yang dirasakan itu ya. Yang kedua, mungkin labeling anggota tubuh sudah bisa. Mata, kaki, hidung, perut, sudah ya. Nah, misalkan sakit, Ibu boleh tadi tuh, kasih kayak Bu Ani tadi, ini nyeri. Oke, di bagian mana yang nyeri? Anak suruh bilang tangan. Nanti Ibu misalkan sengaja nih tusukin di sini. Oke, bagian mana yang nyeri? Dia harus bilang pipi. Terus misalkan di perutnya, bagian mana yang nyeri? Dia harus bilang perut. Bagian mana yang sakit? Jadi Ibu misalkan cubit sedikit, kan dia ngerasain tuh sakit. Tanyakan, mana yang sakit? Dia harus nunjukkan tangan. Dengan harapan, misal dia tiba-tiba sakit gigi, dia akan bilang, gigi saya sakit. Ketika dia sakit perut, dia akan bilang, perut saya sakit. Ketika tiba-tiba punggungnya ke antuk meja, misalkan, kan dia sakit tuh. Mana yang sakit? Punggung saya sakit. Jadi, labeling anggota tubuh itu perlu untuk bisa spontan juga di area badan yang sakit. Saya ada gambarnya, nanti saya coba cari. Ini saya tadi kok cari agak susah. Nanti saya bagi di grup ya, Bu. Anaknya dikasih simulasi sakit satu tempat aja, tempat kedua dia udah nangis, Bu. Tangan kita mau, misalnya, kadang kalau kita mulai iseng, dia jadi mulai agak waspada. Nah, berarti Ibu masukkan di rekayasa lingkungan. Jadi dia Ibu masukkan di rote, pura-pura saja. Jadi nggak sengaja, tiba-tiba Ibu injak kakinya. Kan sakit tuh, kan nggak sengaja. Lalu Ibu bilang, maaf ya, mana yang sakit? Dia harus nunjukin kakinya. Oh iya maaf ya, Mama nggak sengaja. Contoh begitu. Tiba-tiba dia lagi enak-enak makan nih. Ibu jalan, kan nggak masalah tuh dikerjain mamanya. Tarik sedikit rambutnya kan sakit tuh. Terus dia kan ngelus-ngelus gini nih. Kenapa? Sakit. Ya, dia bisa ngomong aduh gitu. Dia akan ngomong aduh. Nah, Ibu tanya, mana yang sakit? Dia harus bilang kepalanya sakit. Jadi langsung labeling ke anggota tubuhnya. Jadi nggak dalam serta-merta lihat ya, Mama akan tusuk kamu ya. Mana yang dirasa? Nah, dia pasti nolak lah, Bu. Karena kan dia nggak tahu. Kita role play tapi pura-pura saat kondisi dia nggak siaga. Tapi kan kita tahu ya sejauh mana kita menyakiti dia ya, dengan harapan anak paham dan dia bisa melaporkan bagian mana yang dia mengalami sakit. Itu sih. Jadi untuk perbedaan ngilu atau apa tadi benar Bu Ani mungkin agak kesulitan, tapi sakit dan menemukan anggota tubuh mana yang sakit itu yang penting. Karena kan dokter nanti bisa tanya, mana yang sakit bagian mana? Misalkan mah nih, kan pasti ditekan, oh ya ini. Dia bisa nunjukkan ini. Misalkan gitu. Itu sih Bu. Karena kan kalau di dokter kan biasanya dia mau tahu sampai di mana sakitnya gitu ya, kan. Dia biasanya kan dokter kan nanya sakitnya sampai gimana. Kalau begini bisa ditahan nggak gitu. Nah, pretending dokteran juga bisa ya Bu Ani? Ya, tapi itu dilakukan sebelum melakukan operasi. Ya, sebelum melakukan saat itu. Sudah sakit, sekarang sudah operasi, semuanya nggak bisa dikoreksi lagi. Ya. Iya, gitu. Jadi kita memang perlu melakukannya sebelum operasi, gitu. Sekarang ini daripada kita mereka-reka atau apa, kita lihat aja fisiknya. Kalau nggak dikasih obat, berapa lama nih dia bisa tahan? Anak yang kesakitan pasti tiduran, Bu. Ya. Kalau dia masih jalan-jalan, masih ke sana kemari, naik-naikin kaki ke atas atau apa, itu berarti masih oke. Tapi kalau udah tiduran, diem aja kayak orang mikir, nah itu udah sakit. Iya. Ya Bu ya? Oke. Ya, oke Bu, gitu ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Ya, selanjutnya dari Ibu Isrianti.
Bu Rizka, bagaimana kalau anak udah bisa spontan tapi ucapannya berulang-ulang? Contohnya kata permisi kadang digunakan tidak pada tempatnya, lewat di belakang kita juga permisi. Silahkan Bu Isrianti. Ya, silahkan Bu. Di Dibuka unmute. speakernya. Di unmute Bu. Ya. Malam Bu Ani, Bu. Zaki ini sekarang usianya 10. Alhamdulillah sih udah ada beberapa yang serius. Udah Bu Ani, udah. Ya, silakan Bu. Ya, Zaki usianya 10. Alhamdulillah udah beberapa yang udah bisa spontan. Kalau misalnya saya bawa jalan pagi, misalnya saya mendahului, dia udah bisa, ibu tunggu gitu. Kemudian juga sering mengucapkan juga kata maaf gitu. Nah, kadang cuman begini, setiap kali dia melakukan menurut dia salah, atau misalnya dalam main pun, misalnya kadang main sama Jaki, saya misalnya main tepuk-tepukan gitu ya, main cepat-cepatan, kemudian dia misalnya tangannya kebalik, dia salah, dia langsung maaf ya Bu. Jadi itu sering sekali mengucapkan maaf. Nah, kemudian yang kedua, dia juga udah bisa spontan permisi. Nah, hanya kata permisi itu kadang selalu dia gunakan mau dia lewat di depan atau di belakang, pokoknya dia permisi aja, gitu. Jadi sudah bisa spontan, cuman kadang tidak pada tempatnya dan bahkan sering gitu. Kadang maaf pun bisa satu hari lebih dari 10 kali gitu, atau banyak kali kadang dia merasa kalau dia salah gitu. Padahal menurut kita pun bukannya salah, seperti itu Bu Ani sama Bu Rizka. Iya Bu. Jadi Maaf ya, silakan Bu Ani. Saya tadi ngomong ternyata saya unmute. Silakan Bu Ani. Sekarang kita buat kata-kata permisi itu untuk apa aja Bu? Bikin kayak semacam social story bahwa kata-kata permisi itu bisa dipakai ketika titik 2, 1 melewati orang yang sedang berkumpul melewati bagian depan dari orang-orang yang sedang berkumpul gitu loh. Atau 2 apa gitu yang Ibu ini. Jadi ada saat bertamu, saat mengetuk pintu tetangga gitu. Atau saat ingin melalui satu kelompok, kamu melalui dari depan, nah itu juga permisi. Jadi ada hal-hal yang Ibu memang jelaskan bahwa kata-kata itu dipakai untuk itu gitu loh Bu. Konteksnya untuk itu. Kalau kamu lewat belakangnya, kamu nggak perlu permisi. Social story ini menjadi semakin lebih penting karena anak-anak kita memang agak sulit untuk merasakan nilai rasa sebuah kata gitu ya. Nah ini yang perlu kita bantu dengan social story gitu. Itu dari saya. Terus main cepat-cepatan, maaf ya. Bilang aja tidak perlu minta maaf, itu oke, kita semua lagi main gitu loh. Ya. Jadi kita semua bisa ingatkan dia jangan terlalu banyak minta maaf. Nanti jadinya kitanya juga bosen gitu kan. Kita semua lagi main, nggak apa-apa kok, nggak usah minta maaf gitu. Dan kesalahan-kesalahan selama permainan itu bukan hal yang harus dimaafkan atau harus dimintai maaf. Itu ya Bu. Iya. Social story untuk maaf dan permisinya harus ada jadinya. Ya, jadi boleh ya, terima kasih Bu Ani. Sedikit aja tambahan saya, hampir serupa. Jadi boleh di list ya Bu ya, untuk kata permisi itu apa saja, untuk kata maaf apa saja. Kemudian role play, balik lagi ke role play. Contoh nih saya pernah sudah beberapa kali sih saya sampaikan di poin ya, siswa saya misalkan dia sudah paham kata permisi lewat apapun dia bisa. Tapi ketika ada orang lain bilang permisi, dia sudah bisa bilang silahkan, tapi dia tidak menggerakkan badannya untuk bergeser. Ya, jadi akhirnya permisi, Mbak, permisi gitu. Dia tetap berdiri tegak gitu. Nah, akhirnya kita catat nih, oh ternyata dia paham untuk permisinya, dia paham spontannya. Tapi ketika orang bilang permisi, ternyata dia nggak spontan untuk bergeser. Ini masalah. Saya catat. Kita latih.
Ternyata berhasil, Bu. Nah, suatu saat kakinya dilurusin. Nah, waktu habis jalan pagi gitu ya, atau habis olahraga kakinya dilurusin. Kemudian ada orang lain mau lewat, bilang permisi, dia bilang silakan. Bahkan dia bergeser, tapi kakinya tetap lurus. Nah, ini masalah berikutnya. Masalah kedua, akhirnya saya catat. Saya role play lagi. Jadi perlu pencatatan juga di situ, Bu. Ketika anak kita sudah paham di area itu, akan ada peristiwa berikutnya yang ternyata hampir serupa. Dan itu perlu balik lagi, pencatatan, role play dipahamkan, pencatatan, role play dipahamkan, lalu diproses komunikasi tadi. Jadi perilaku, pemahaman, dan komunikasi itu full. Itu aja, Ibu kasih perlu dengan pencatatan. Peristiwa apa saja yang tadi misalkan lewat di belakang itu dicatat. Nanti apalagi dicatat, itu yang akan di role play-kan. Gitu sih, Bu, sambil memberi pemahaman. Saya ingat dalam satu situasi yang sangat-sangat ramai. Terima kasih, mudah-mudahan. Ada satu situasi yang sangat ramai. Adi bersama teman-temannya sedang ada di studio TV ya, waktu itu mau syuting. Terus kita mengadakan lingkaran-lingkaran kecil supaya mempermudah untuk bagi makanan waktu itu. Nah, ketika mau dibagi makanan, tiba-tiba bau sekali, bau busuk sekali. Terus ada seorang temannya Adi bilang, maaf. Ternyata dia terkentut dan itu bau bikin bubar semuanya. Terus udah gitu kita jadinya nge-review. Ini anak nih harus diajarin gitu, karena kentut berkali-kali dan bikin bubar semuanya gitu kan. Terus juga pada waktu makan juga terjadi lagi gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini kita perlu ingatkan pada anak-anak kita sesudah kejadian bahwa maafnya itu udah tidak bisa berlaku karena udah bikin semua orang nggak nyaman. Jadi solusinya itu sebelum kentut dia harus keluar dulu segera untuk cari ruangan terbuka gitu loh. Ya, untuk cari ruangan terbuka, kentut di ruangan terbuka, baru dia masuk lagi gitu. Ya Bu, ya paham ya maksud saya ya, ada kata maaf yang tidak bisa termaafkan gitu loh waktu itu gitu ya, paham ya Bu? Ini Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik Bu Ani, terima kasih Bu Rizka. Ya, baik, waktu sudah menunjukkan Bu. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 21.04. Oke, mohon maaf, mungkin belum semua pertanyaan bisa terjawab. Tapi nanti kami akan simpan beberapa pertanyaan ini dan nanti saya akan coba bersama dengan mungkin Bu Ani akan coba menjawab di grup ya. Baik, terima kasih untuk malam hari ini ya Bu Ani ya. Kita akan tutup bersama-sama dalam poin yang ke-58 dengan poin spontanitas dan kita mau foto bersama. Mari dibuka dulu videonya. Gambar saya sampaikan di grup ya. Baik, terima kasih. Ada 4 slide. Slide kedua. Slide ketiga dan slide keempat. Oke, terima kasih buat malam hari ini atas kebersamaannya. Kiranya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan nih tahapan apa nih dalam proses spontanitas ataupun tadi ya tentang visual support atau social story. Ya baik, saya Rizka Timothy. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih buat semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih semuanya tim poin. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Lagunya menghilang. Oh, ini dia. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu Bu Rizka, Bu Ani ya, dan terima semuanya. Kasih Bu Rizka. Bye-bye Bu Ani. Bye-bye. Salam buat
si kecil berdua yang cantik. Thank you Rizka, thank you Bu Ani. Ya, Thank you, terima Bu kasih. Ivon. Semangat orang tua. Terima kasih Bu all. Septina. God bless you. Ya, terima kasih Ibu Marita Astining. Semoga pandemi cepat berlalu dan